Beastmaster terhebat. Bab 731. Terakhir kali, di Tianyi Corner, kamu membantu Hong Yang naik ke level legendaris. Mendengarkan cerita Dekan Panbing, Li Qian tanpa sadar teringat apa yang baru saja terjadi. Ia tidak ragu untuk bertanya dan langsung bertanya. Saya yakin Dekan Panbing tidak akan keberatan. Meski demikian, masalah ini dapat dianggap sebagai noda pada catatannya dalam beberapa hal. Menurut pemahaman Li Qian, karena Dekan Panbing memiliki pemahaman yang mendalam tentang level legendaris, secara teoritis, situasi memalukan yang dihadapinya terakhir kali seharusnya tidak terjadi. Awalnya, Li Qian berpikir bahwa Dekan Panbing terlalu berambisi meraih kesuksesan dan ingin segera mencapai level legendaris agar siap menghadapi perjuangan berat yang akan datang. Oleh karena itu, ia bergegas menerobos, menyebabkan ketidakseimbangan energi selama proses peningkatan dan hampir gagal di tempat. Sekarang tampaknya hal itu tidak terjadi, atau lebih tepatnya, tidak sepenuhnya terjadi. Dekan Panbing tahu apa yang ingin dikatakan Li Qian, dan dia tersenyum getir tak berdaya. Upaya terakhir sebenarnya bukan tindakan impulsif. Sebenarnya, saya sudah cukup siap, dan saya punya beberapa rencana darurat. Sekalipun saya tidak ada di sana, saya akan mencari tempat lain selama kondisinya memungkinkan. Berdasarkan latihan, dia mengira insiden terakhir adalah sesuatu yang pasti. Kejadian tak terduga itu agak tak terduga baginya. Kalau dipikir-pikir lagi, untung saja kami ada di sana, tepat di bawah hidung Li Qian. Kalau tidak, akibatnya pasti tak terbayangkan. Dia sepenuhnya meremehkan konsekuensi mengerikan dari ketidakseimbangan energi. Memikirkan hal ini, ia tak kuasa menahan napas lagi, lalu menggelengkan kepalanya pelan. Lingkungan di Tianyi Corner mungkin tampak agak keras dan energinya sangat tidak seimbang, tetapi sebenarnya, itu sesuai dengan kondisi hewan peliharaan itu sendiri. Mendengar kata-kata Dekan Panbing, Li Qian langsung tertarik dan cepat bertanya, apa yang terjadi? Hong Yang adalah burung gagak emas berkaki 3, yang memiliki atribut api dan cahaya. Tanpa henti, Dekan Panbing mulai menjelaskan beberapa pertimbangannya saat itu, saya hanya memahami satu aturan berbasis api, dan kemajuan itu juga didasarkan pada aturan berbasis api ini. Mendengar ini, Li Qian segera menyadari, jika memang begitu, maka energi di dalam tubuh Hong Yang sudah tidak seimbang saat dia maju. Ya, Dekan Panbing mengangguk. Matanya memancarkan kenangan saat dia menatap ke depan. Di depan, di rerumputan, seekor burung pegar berjambul emas dan berbulu merah sedang berbaring, tertidur lelap. Setelah memahami sebagian makna tersirat dalam kata-kata Dekan Panbing, rasa ingin tahu Li Qian semakin kuat. Kau hanya bilang, dulu, bagaimana sekarang? Adapun mengapa hal itu tetap gagal meskipun telah dipertimbangkan secara matang, Li Qian menduga bahwa hal itu mungkin terkait dengan burung gagak emas berkaki 3 itu sendiri. Gagak emas berkaki 3 adalah hewan peliharaan dengan atribut api dan cahaya. Meskipun pada saat itu ia bergantung pada aturan atribut api, efek sinergis dari atribut cahaya harus diperhitungkan. Kalau kita tinjau kembali keadaan sekarang, atribut cahaya pada waktu itu mungkin tidak kurang, tetapi lebih banyak. Jika memang demikian, maka susunan penyeimbang energi yang dipelajari dari reruntuhan Posita perlu dievaluasi ulang. Ini mungkin bukan sekadar rangkaian penyeimbang energi sederhana. Tentu saja, akan ada banyak waktu untuk berpikir dan bereksperimen dengan hal-hal ini setelah kembali ke Universitas Penjinak Binatang Sasu. Sekarang, dia lebih tertarik pada makna tak terucap di balik kata-kata Dekan Panbing. Dilihat dari pesan yang tak terucapkan, ia mungkin telah memahami aturan baru, yang kemungkinan besar adalah aturan cahaya. Memikirkan hal ini, saat berikutnya, kata-kata Dekan Panbing membenarkan dugaannya. Sekarang, tentu saja, aturan cahaya lain telah ditambahkan. Ini. Setelah mendengar kata-kata Dekan Panbing, meskipun dia sudah menebak sebagian kebenarannya, dia tetap tidak bisa menahan diri untuk melebarkan matanya, dan ekspresi tidak percaya muncul di wajahnya. Sudah berapa lama sejak Hong Yang maju dan Dekan Panbing benar-benar melangkah ke alam legendaris? Bagaimana Anda memahami aturan cahaya lainnya? Bukankah katanya memahami aturan itu sangat sulit? Lalu, bagaimana dengan situasi Dekan Panbing? Apakah dia seorang jenius yang berada di urutan pertama dalam satu abad dalam hal memahami aturan? Melihat keterkejutan di wajah Li Qian, Dekan Panbing terkekeh, jangan kaget. Bagi kami para penjinak binatang, memahami aturan adalah sesuatu yang datang dengan latihan. Setelah kau melewati ambang itu, tidak ada yang sulit. Mungkin karena khawatir Li Qian akan salah paham, ia menambahkan, bukannya memahami aturan itu tidak sulit. Malah, bagi seseorang yang mencoba memahami aturan untuk pertama kalinya, itu cukup menantang. Namun, kesulitan ini hanya terbatas pada saat pertama kali. Setelah Anda memahaminya, kesulitannya akan jauh berkurang ketika Anda mencoba memahaminya lagi dengan pengalaman. Ini juga merupakan asal-usul pepatah yang mengatakan bahwa ada langkah menuju surga dan langkah menuju neraka di dunia legendaris. Setelah mencapai level legendaris, sisanya tinggal mengasah dan memoles. Bahkan dengan bakat terburuk sekalipun, kita masih bisa mengembangkan aturan kedua, aturan ketiga. Tentu saja, ini berdasarkan premis bahwa hewan peliharaan itu sendiri telah mencapai tingkat potensi legendaris. Jika tidak, dia mungkin akan berakhir menjadi penjinak hewan peliharaan seumur hidupnya. Li Qian mengangguk sedikit, menyetujui penilaian Dekan Panbing. Ini seperti mengerjakan soal aritmatika.
Setelah Anda menyelesaikan salah satu soal yang serupa, Anda pada akhirnya akan mampu menyelesaikan soal-soal lainnya jika Anda bersedia meluangkan waktu. Sambil mencerna dan menghayati kata-kata Dekan Panbing, Li Qian juga memikirkan banyak hal lain. Tanpa membuang waktu, ia segera mengalihkan pembicaraan kembali ke topik, lalu. Bagaimana dengan peringkat dewa? Dekan Panbing berbicara panjang lebar tentang tingkat legendaris, yang, selain pemahamannya sendiri tentang hal itu, kemungkinan juga terkait dengan fakta bahwa tingkat legendaris terkait erat dengan tingkat dewa. Faktanya, setelah mempelajari begitu banyak hal tentang level legendaris, Li Qian menjadi lebih penasaran dengan level dewa. Aku juga tidak begitu jelas tentang masalah tingkat dewa. Memahami minat Li Qian, Dekan Panbing tidak membuang kata-kata. Ia berbicara langsung dan menceritakan semua yang ia ketahui. Yang aku tahu hanyalah bahwa di atas legenda ada level dewa. Alasan mengapa level legendaris disebut level dewa persiapan adalah karena, pada hakikat, kedua level ini merupakan penerapan aturan. Dengan sedikit kerinduan di matanya, Dekan Panbing melanjutkan, level legendaris adalah tentang memahami aturan, sedangkan level dewa adalah tentang menguasai aturan. Seperti level legendaris, level kekuatan alam ini juga dibagi berdasarkan tingkat kendalinya. Level legendaris dibagi menjadi 9 level, yang mewakili berbagai tingkat pemahaman aturan. Level dewa dibagi menjadi 3 level, atas, tengah, dan bawah, yang mewakili berbagai tingkat penguasaan aturan. Di akhir, Dekan Panbing menambahkan, ngomong-ngomong, majelis rendah yang disebutkan Zero sebelumnya sebenarnya adalah parlemen yang terdiri dari dewa-dewa berpangkat rendah dari berbagai federasi, dan merupakan salah satu lembaga kekuasaan paling inti dari setiap federasi. Baiklah, aku sudah menjelaskan semua yang aku ketahui tentang tingkat dewa. Sambil mendesah panjang, Dekan Panbing menatap Li Qian dengan pandangan menyemangati, level legendaris atau level dewa, aku yakin itu bukan apa-apa untukmu. Tujuan Anda harus ditetapkan dalam jangka panjang dan memiliki cakupan yang lebih luas. Dewa tingkat menengah, dewa tingkat tinggi, dan bahkan di atas tingkat dewa. Aku tidak tahu apakah ada alam di atas tingkat dewa. Kalaupun ada, dengan bakatku, aku tak akan bisa melihatnya. Tapi kamu berbeda. Setelah memberikan beberapa komentar, Dekan Panbing melambaikan tangan, mempercepat langkahnya, lalu pergi. Pangkalan pembiakanmu cukup menarik. Aku akan melihat-lihat sendiri untuk mencerna makananku. Kau tidak perlu ikut denganku. Sambil berbicara, dia berbelok di suatu sudut, dan sosoknya menghilang dari pandangan Li Qian. Berdiri diam, Li Qian tiba-tiba menatap langit berbintang, tatapannya tajam. Di atas tingkat ilahi, aku sungguh menantikannya. Bab 732. Setelah mempelajari beberapa informasi tentang tingkatan dewa, Li Qian tidak membuang waktu dan langsung kembali ke kediamannya, Gedung 0. 1. Malam ini, Dekan Panbing mengungkapkan banyak informasi kepadanya tentang God Rank, yang memperluas wawasannya. Meski mendatangkan lebih banyak masalah, dia tidak khawatir sama sekali. Bahkan dengan kemampuan Din Panbing, hanya ini yang dapat ia pahami. Sedangkan bagi dirinya sendiri, hal itu tidak perlu dijelaskan lagi. Sebenarnya, bagiku saat ini, itu sudah cukup, gumam Li Qian dalam hati sambil berjalan kembali. Untuk informasi mengenai tingkatan dewa, pemahaman umum sudah cukup. Yang perlu diketahui Li Qian sekarang adalah seberapa tinggi langit dan seberapa tebal bumi. Mengenai hal-hal seperti menggapai langit, yang terbaik adalah menyimpannya jauh di dalam hati Anda untuk saat ini. Hal itu terlalu jauh dari kehidupan Anda sendiri. Pangkalan budidaya Jiao yang tidak terlalu besar, dan tidak lama kemudian Li Qian kembali ke Gedung 0. 1. Sekembalinya, ia melihat sosok yang dikenalnya di pintu masuk Gedung 1. Sosok itu tak lain adalah Fei Yue. Bagaimana makanan peradaban manusia era kelima kita? Apakah kamu sudah terbiasa? Tanya Li Qian. Tidak buruk, kata Fei Yue, ekspresinya masih tenang. Li Qian tidak memperhatikan. Karena kontraknya baru saja ditandatangani, butuh waktu bagi mereka untuk saling mengenal lebih baik. Dia tidak terburu-buru. Akan ada banyak kesempatan di masa depan. Ngomong-ngomong, di mana ibuku mengatur pertemuan untukmu malam ini? Li Qian dengan santai memulai percakapan, apakah kamu juga menginap di tempatku? Fei Yue menggelengkan kepalanya. Tidak. Saya tidak membiarkan dia membuat pengaturan. Li Qian sedikit bingung setelah mendengar ini. Fei Yue melanjutkan, sejak membuat kontrak denganmu, aku belum memasuki Bistaming Space. Malam ini, aku akan tinggal di Bistaming Space. Tempat itu lebih cocok untuk perkembanganku. Li Qian tidak mengatakan apapun setelah mendengar ini. Namun, jauh di lubuk hatinya, dia tidak bisa menahan diri untuk mulai mengeluh. Kekuatanmu sudah mencapai puncak alam kaisar. Kendala saat ini adalah aku, gurumu. Bagaimana mungkin kau bisa berkembang lebih jauh lagi? Dia mungkin mengeluh pada dirinya sendiri, tetapi dia tidak berani mengatakannya keras-keras. Takut dipandang rendah oleh Fei Yue. Orang ini juga sangat energik. Setelah mengumumkan keputusan itu, sebelum Li Qian sempat mempersiapkan diri, dia menghilang dalam cahaya gemerlap susunan kontrak. Li Qian merasakan bulan merah di ruang penjinakan binatang buas, ekspresinya sedikit aneh. Ruang penjinakan binatang buas tempat Fei Yue tinggal berbeda dengan ruang penjinakan Wu Yu dan Mo Ziyu.
Li Qian dapat dengan jelas merasakan bahwa orang ini tidak memasuki konsep tradisional ruang penjinakan binatang melalui kontrak jiwa, melainkan sebuah ruang kecil yang telah dibuka secara terpisah di alisnya. Menyentuh tanda emas pucat di antara alisnya, Li Qian merasa ada sesuatu yang salah. Tanpa diduga, kontrak jiwa yang unik ini dapat menciptakan ruang ajaib seperti itu. Hal ini tidak hanya membuktikan bahwa kemampuan formasi susunan Fei Yue sangat tinggi, tetapi juga secara tidak langsung membuktikan bahwa tubuh manusia memang merupakan harta karun yang sangat besar. Setelah akhirnya kembali ke rumah, Li Qian merasa benar-benar rileks dan memutuskan untuk beristirahat malam ini dan berhenti memikirkan penelitiannya. Setelah mandi, dia berbaring di tempat tidurnya, pikirannya melayang, dan tak lama kemudian dia tertidur lelap. Malam itu, tidak ada bintang atau bulan, dan semuanya gelap. Pada satu titik, Li Qian yang sedang berbaring di tempat tidur tiba-tiba membuka matanya. Seseorang menghubungiku melalui kontrak jiwa. Setelah merasakannya, ia tidak terkejut. Orang yang menghubunginya adalah Wu Yu, seorang wanita dari klan bersayap. Saya memeriksa waktu. Sudah lewat tengah malam. Pada saat ini, Wu Yu menghubunginya, dan Li Qian langsung menyadari sesuatu. Dengan pikirannya, dia segera menggunakan kontrak untuk membawa Wu Yu ke tempat penjinakan binatang buasnya. Setelah dilepaskan kembali, wanita bersayap itu sudah berada di tempat tidurnya. Ketika Li Qian menyentuhnya, dia mendapati wanita itu berpakaian sangat minim. "Piyamamu, dan apa rencanamu menghubungiku melalui kontrak jiwa di jam segini?" Sambil berbicara, tangan Li Qian mulai bergerak. "Kau seharusnya tahu betul apa yang sedang kurencanakan," bisik Wu Yu di telinga Li Qian. Selagi wanita itu berbicara, dia meniupkan udara panas ke telinganya. Li Qian tidak tahan dengan tindakan ini dan langsung bereaksi keras. Tak seorang pun di antara mereka yang perawan, jadi Li Qian tidak bersikap sopan padanya. Sementara itu, saat Li Qian dan Wu Yu berada di dalam ruangan, di sisi lain, di ruang berbentuk telur yang dikelilingi oleh gas abu-abu yang mengalir dan diselimuti cahaya keemasan pucat. Fei Yue membelalakan matanya, wajahnya penuh keheranan. Pada saat ini, pemandangan yang terbentang di depan matanya adalah pertempuran sengit yang terjadi di dalam kamar Li Qian. Ya, tidak seperti kontrak jiwa lainnya, kontrak yang dibuat Fei Yue dan Li Qian sangatlah istimewa. Dengan pengetahuan mendalamnya tentang kontrak dan formasi, dia mampu membuat celah di ruang penjinakan binatang berbentuk telur ini. Setelah membuka celah itu, bahkan saat berada di dalam ruang penjinakan binatang, Fei Yue masih bisa melihat apa yang terjadi di luar. Pada saat itu, dia melihat pemandangan di luar. Namun, pemandangan itu membuatnya terkejut. Dia ingat dengan jelas bahwa saat dia tertidur, hanya ada satu orang di tempat tidur Li Qian. Dia sendirian. Namun kini, ada orang lain di ranjangnya, seorang wanita. Fei Yue tahu bahwa wanita ini adalah salah satu dari dua ras manusia istimewa yang telah membentuk kontrak dengan Li Qian. Dia adalah seorang wanita bersayap. Tak tahu malu. Setelah keterkejutan dan kebingungan awal, Fei Yue merasa sedikit malu. Tak disangka, rasa penasaranku membawaku mengungkap kejadian ini. Dia telah hidup bertahun-tahun dan mengalami banyak hal, tetapi dia tidak punya pengalaman sedikit pun di bidang ini. Dia memiliki banyak pengetahuan teoritis, tetapi tidak pernah mempraktikannya. Setelah mengumpat dalam hati, dia segera menutup jendela dan berhenti mengintip. Masalah utamanya adalah, sebagai seorang perawan di zaman yang sedang memasuki babak baru, dia benar-benar terpukau dengan pemandangan itu. Aku belum lama menonton ketika aku mulai tersipu. Tak lama kemudian, karena merasa gelisah dan tak mampu menahan rasa ingin tahunya, Fei Yue bergumam pada dirinya sendiri, "Aku hanya ingin melihat bagaimana manusia benar-benar berhubungan intim." Sambil bergumam pada dirinya sendiri, dia mengerahkan tenaganya, membuka celah, dan mulai mengintip. Di dalam ruangan, Li Qian yang tengah menangani suatu urusan, tiba-tiba mengerutkan kening. Menyadari jeda itu, Wu Yu Jiao sedikit terengah-engah dan bertanya, "Saudara Qian, ada apa?" Meskipun Wu Yu lebih tua dari Li Qian, dalam situasi seperti ini, Li Qian telah menetapkan aturan bahwa setiap orang harus memanggilnya saudara. Dalam situasi ini, wanita bersayap itu praktis sangat gembira, dan tentu saja, dia akan menyetujui apapun yang dikatakan Li Qian. Li Qian dengan hati-hati merasakannya. Suaranya agak bingung, "Aku tidak tahu mengapa, meskipun aku tidak menyadari sesuatu yang aneh sama sekali, aku masih punya perasaan sedang diawasi. Jangan terlalu dipikirkan. Dia mungkin baru saja kembali dari dimensi lain dan belum sepenuhnya lengah," kata Wu Yu, wanita bersayap itu, dengan acuh tak acuh. "Tempat apa ini?" "Kota Lingsui, basis budidaya Jiaoyang. Benteng Li Qian. Malam ini, di pangkalan, selain Din Panbing, penjinak binatang legendaris, ada juga Zero, master pikiran mekanik tingkat dewa. Dalam keadaan seperti itu, siapa yang berani memata-matai? Mereka mungkin bahkan tidak tahu cara menulis kata kematian." Li Qian memikirkannya sejenak dan mempertimbangkan faktor-faktor ini. Ia segera menyadari bahwa hal itu memang tidak mungkin, jadi ia kembali fokus pada pekerjaannya. Yang terpenting, dia tidak lagi merasakan perasaan diawasi. Mungkin tadi saya yang terlalu sensitif. Atau, seperti dikatakan Wu Yu, wanita bersayap, itu adalah sequel dari alam dimensi. Di antara alisnya, di ruang khusus penjinakan binatang buas, Fei Yue menghela napas panjang. Dia tidak menyangka indera Li Qian begitu tajam. Dia hampir mendeteksi jejaknya sekarang.
Sekitar 10 menit berlalu, dan ia berguling-guling di tempat tidur, tak bisa tidur. Tak mampu menahan rasa ingin tahunya, Fei Yue diam-diam membuka kembali sebuah lubang kecil. Belajar dari pengalaman sebelumnya, kali ini robekannya jauh lebih kecil. Setelah merobek lubang itu, dia melihat bahwa pemandangan di tempat tidur tidak berubah, dan rona merah kembali muncul di wajahnya. Mengetahui bahwa dia seharusnya tidak terus memata-matai, dia tidak dapat menahan keinginan untuk terus menonton. Sebuah pikiran aneh bahkan muncul di kepalanya. Bagaimana jika saat ini, wanita bersayap di tempat tidur itu adalah Anda? Saya bahkan tidak dapat membayangkannya. Setiap kali dia memikirkannya dengan cara ini, Fei Yue merasakan tubuhnya menjadi luar biasa panas. Ternak. Melihat tempat tidur yang berderit dan bergoyang, dia tak kuasa menahan diri untuk mengucapkan kata-katanya sendiri. Baru saja, di bawah tatapannya yang penuh perhatian, dia menyadari bahwa tiba-tiba ada orang lain di tempat tidur besar itu. Segera setelah itu, percakapan antara keduanya berubah menjadi diskusi di antara ketiganya. Tanpa diragukan lagi, orang yang tiba-tiba muncul di tempat tidur tidak lain adalah Mo Ziyu. Wu Yu, seorang wanita dari suku bersayap, yang mengajukan diri untuk memberikan dukungan setelah menyadari bahwa dirinya agak rentan dicambuk. Li Qian segera menyetujui permintaan tersebut. Keesokan harinya, Li Qian bangun sangat pagi. Kelelahan, frustrasi, dan kekesalan yang terkumpul selama periode ini hampir hilang sepenuhnya. Dia sedang dalam suasana hati yang baik. Setelah mencuci piring dan sarapan, Li Qian berjalan-jalan di sekitar pangkalan. Melihat hewan peliharaan di pangkalan itu dibesarkan dengan sangat baik, dia merasa jauh lebih tenang. Ayah, Ibu, aku ada urusan di sekolah, jadi aku harus pulang sore ini. Setelah berkeliling sebentar, ia kembali ke gedung 1 dan melihat orang tuanya ada di sana, lalu ia berkata, "Kau akan pergi secepat ini?" Tanya Ibu Han Yuying, wajahnya menunjukkan keengganan. Mendengar ini, Li Qian tiba-tiba berpikir, "Ayah, Ibu, kalian benar-benar bisa ikut ke kota Sazu bersamaku. Sekarang susunan teleportasi sudah sangat praktis, tidak akan butuh waktu lama untuk sampai ke kota Sazu." Li Qian mulai mencoba membujuknya. Dia tidak lupa bahwa seorang penjinak binatang tingkat Dewa Tengah tinggal menyendiri di kota Lingsui. Tujuan dari sosok yang begitu kuat yang tinggal menyendiri di sini cukup jelas. Li Qian tidak ingin orang tuanya terlibat dalam situasi berbahaya ini, jadi dia bersiap untuk membawa mereka pergi. Menurutnya, tindakan terbaik adalah melarikan diri saja. Lupakan saja, kita sudah menghabiskan separuh hidup kita di sini, kita sudah terbiasa. Kata Ibu Han Yuying tanpa berpikir, menolak saran Li Qian. Ya, tinggal di kota Lingsui, tinggal di pangkalan budidaya sinar matahari cemerlang ini, cukup baik. Kalian tidak perlu khawatir, sahut Pastor Li Chengyang. Li Qian hendak mengatakan sesuatu ketika transmisi suara Dekan Pan Bing tiba-tiba berbunyi. Li Qian, jangan khawatir. Baru saja, senior itu mengirimiku pesan telepati. Situasi di kota Lingsui masih terkendali. Jika keadaan benar-benar tak terkendali, dia akan membawa orang tuamu dan pergi lebih dulu. Setelah menerima janji seperti itu dari senior itu, Li Qian akhirnya merasa lega. Seorang penjinak binatang tingkat dewa membuat janji seperti ini, apapun yang terjadi, orang tuanya tidak akan bisa mengalami kecelakaan lagi. Setelah mengesampingkan kekhawatirannya, Li Qian tidak menunda dan berangkat sore itu. Alih-alih menaiki kereta api berkecepatan tinggi, mereka mengemudikan pesawat udara kecil langsung ke kota Yunlan. Di dalam pesawat, ekspresi Li Qian agak aneh saat ia menatap Fei Yue yang tiba-tiba muncul dan tampak agak pucat. "Fei Yue, ada apa denganmu? Ada lingkaran hitam di bawah matamu. Apa kau semalaman di ruang penjinak binatangku tanpa tidur?" Fei Yue mendengus dingin. Tepat saat aku hendak menegurnya, aku menyadari bahwa orang ini tidak manusiawi. Tadi malam, dia membuatku terjaga sepanjang malam, tidak bisa tidur sama sekali. Namun, dia tiba-tiba berhenti berbicara. Tadi malam, aku memata-matainya. Kalau ini sampai ketahuan, bagaimana aku bisa menghadapi siapapun? Ada apa? Kurasa aku tidak melakukan apapun yang menyinggungmu, kan? Li Qian merasakan permusuhan dalam dengusan dingin Fei Yue dan langsung bertanya. Pikiran Fei Yue berpacu, dan ia langsung teringat sesuatu. Ia lalu berkata dengan dingin, "Cepat dan tingkatkan kekuatanmu. Sangat tidak nyaman terjebak seperti ini." Li Qian mengerutkan bibirnya tak berdaya saat mendengar ini. Dia merasa kekuatannya telah meningkat drastis, tetapi dibandingkan dengan Fei Yue, kesenjangannya masih sangat besar. Oleh karena itu, dia hanya bisa diam, tidak mampu membantah. Setelah tiba di kota Yunlan, rombongan melanjutkan perjalanan melalui susunan teleportasi ke kota Nandu. Menggunakan susunan teleportasi di kota Nandu, mereka kembali ke kota Sazu dalam waktu singkat. Saat memasuki Universitas Penjinak Binatang Sazu, Li Qian tidak menunda dan langsung menuju pangkalan penelitian giok. Sudah lama sejak terakhir kali saya melihatnya, dan basis penelitian batu giok telah banyak berubah. Beberapa pangkalan penelitian di daerah sekitar yang saat ini tidak ditempati dialokasikan ke daerah ini. Untuk memudahkan pergerakan, sekolah juga menggunakan hewan peliharaan tipe bumi tingkat tinggi untuk memindahkan semua bangunan pangkalan penelitian ini. Bangunan-bangunan ini, bersama dengan bangunan asli jadi research base, membentuk gugusan arsitektur. Sekarang terlihat jauh lebih spektakuler.
Kembali di pangkalan penelitian giok yang baru ditingkatkan, Li Qian bertukar basa-basi dengan gadis muda Sun Ruirui sebelum melanjutkan penelitiannya. Mari kita mulai eksperimen replikasinya dulu. Li Qian mengingat intensitas energi atribut air dan intensitas medan magnet dengan jelas, jadi hal pertama yang dilakukannya setelah kembali adalah mereplikasi situs tersebut. Jika kita tidak dapat menirunya, semua evolusi Yao Snake di masa depan harus menuju ke Blackwater Abyss, yang akan sangat merepotkan. Eksperimen replikasinya tidak sulit. Intensitas energi air dapat diciptakan menggunakan batu energi tipe air, dan kekuatan medan magnetnya juga tidak sulit ditingkatkan. Li Qian membutuhkan waktu sekitar 3 hari untuk mereplikasi situs evolusi. Apakah hal itu benar-benar akan berhasil masih belum jelas, karena tugas tersebut belum diserahkan. Kita harus menunggu Dekan Ouyang Lansin menyiapkan obatnya sebelum kita bisa menguji hasilnya, gumam Li Qian pelan, sambil mengamati medan evolusi yang direplikasi. Bab 733. Li Qian menatap arena evolusi yang direplikasi, tenggelam dalam pikirannya. Bagian penelitian ini, yaitu transformasi dari ular piton yang mengamuk menjadi ular, benar-benar membutuhkan banyak usaha. Sekarang, hanya langkah terakhir yang tersisa, dan ada campuran antara antisipasi dan kegugupan. Yang terpenting, langkah ini tidak berada di tangan mereka sendiri. Itu tergantung pada kemajuan yang dibuat oleh Dekan Ouyang Lansin. Karena tidak ada hal lain yang harus dilakukan, Li Qian memulai penelitiannya dari kucing berekor 6 menjadi kucing berekor 7. Penelitian ini telah berjalan di panel tugasnya selama beberapa waktu sekarang. Sebelumnya, karena pentingnya dan urgensinya, tugas ini telah digantikan oleh tugas lain. Hal ini mengakibatkan kemajuan yang kurang memuaskan dan baru mencapai 85% sejauh ini. Li Qian tidak berdaya menghadapi ini. Sekarang saya akhirnya punya waktu, saya harus memikirkannya baik-baik. Bagaimanapun, ini adalah jalan lebar yang mengarah langsung ke yang legendaris. Ada alasan mengapa begitu banyak peternak yang terjun dalam penelitian. Lagi pula, meski tidak mencapai level legendaris, yakni level 9 ekor, melainkan hanya mencapai level kaisar, yakni level 7 ekor, nilainya sudah cukup tinggi. Hal ini memerlukan penyelidikan lebih lanjut. 85% tugas telah selesai, dengan 5% peningkatannya berasal dari pengecekan informasi VUE. Ini arahan yang cukup jelas. Kedua, ada informasi yang diketahui bahwa evolusi selanjutnya dari kucing berekor 6 adalah kucing berekor 7, dan evolusi tersebut membutuhkan pencapaian batas atas potensi spesies tersebut. Evolusi memberikan persyaratan tertentu pada pengembangan kemampuan mental Full Pix. Li Qian mulai mengatur informasi yang telah diketahuinya tentang persyaratan evolusi dari kucing berekor 6 menjadi kucing berekor 7. Kompilasi yang kasar seperti itu pasti mengandung kelalaian. Tidak ada yang dapat kita lakukan mengenai hal itu. Itu ditentukan oleh karakteristik kode cheat. Saat tugas pertama kali dibuat, Li Qian sendiri tidak tahu mengapa nilai inspirasinya meningkat di awal. Satu-satunya hal yang dapat saya pastikan adalah bahwa itu adalah pengetahuan yang telah saya kuasai. Apakah kamu mulai terbiasa tinggal di sini? 3 hari kemudian, setelah menghabiskan seharian penuh di laboratorium penelitian tanpa hasil apapun, Li Qian memutuskan untuk berjalan-jalan dan kebetulan melihat Fei Yue, jadi dia bertanya. Setidaknya mereka sudah membentuk kontrak, meskipun hubungan mereka belum mencapai tingkat wanita klan bersayap Wu Yu dan Mo Ziyu. Tetapi meninggalkannya dan mengabaikannya bukanlah gayanya. Bagaimanapun juga, di masa depan, mereka setidaknya akan menjadi kawan seperjuangan yang dapat kita percayai untuk mendukung kita, jadi tetap sangat penting untuk menjaga hubungan baik dengan mereka. Selain itu, dia mungkin dibutuhkan di masa depan untuk pelatihan di dimensi lain atau untuk meneliti evolusi hewan peliharaan. Keahlian gadis ini dalam formasi dan kontrak jauh melampaui level Li Qian saat ini. Tidak apa-apa. Fei Yue menjawab dengan santai. Setelah berkata demikian, dia tampak ragu-ragu, seolah ingin mengatakan sesuatu, tetapi kemudian mengurungkan niatnya. Melihat ini, Li Qian bertanya dengan bingung, apakah ada sesuatu yang Anda butuhkan? Kalau kamu butuh sesuatu, bilang saja. Kita nggak perlu sopan sahutan. Mata Fei Yue berkedip sedikit, dan dia tak dapat menahan diri untuk bergumam pada dirinya sendiri. Apa arti, di antara kita? Hubungan kita belum sedekat itu, oke. Mengesampingkan detail-detail sepele ini, Fei Yue bertanya dengan santai, di mana dua makhluk betina kontrakmu? Aku jarang melihat mereka beberapa hari terakhir ini. Li Qian. Setelah terdiam sejenak karena tertegun, Li Qian akhirnya tersadar. Jadi, binatang kontrak wanita, yang dia bicarakan adalah Wu Yu dan Mo Ziyu. Kalau kedua nenek itu mendengar, siapa tahu apa akibatnya. Terutama Wu Yu, seorang wanita dari kelompok etnis Yi. Mungkin ini seperti perpaduan antara langit dan bumi. Memikirkan hal ini, Li Qian tidak dapat menahan diri untuk tidak bergidik. Selain tidak bisa berkata apa-apa, dia juga merasakan sedikit keraguan dalam benaknya saat ini. Mengapa Fei Yue peduli pada mereka berdua? Tampaknya mereka pada dasarnya tidak memiliki interaksi satu sama lain. Meskipun ragu, Li Qian tetap memberikan jawaban, basis penelitian giok saya akhir-akhir ini berkembang pesat, dan masih banyak pekerjaan yang harus dilakukan. Ruirui merasa agak kewalahan menangani semuanya sendirian, jadi mereka berdua pasti pergi untuk membantu masalah ini. Hewan peliharaan mereka sendiri juga perlu dilatih. Ini adalah permintaan yang diajukan oleh Li Qian. Tujuannya terutama adalah untuk Wu Yu, seorang wanita dari suku bersayap.
Selain White Phoenix, yang belum mencapai batas potensi rasnya, Tai Wu, yang baru saja menyelesaikan evolusinya, dan Ling Yunkren, yang baru saja membentuk kontrak, baik Xuan Bingbird maupun Yanlong Eagle sudah memiliki kondisi untuk berevolusi. Meskipun Li Qian belum menguasai metode evolusi kedua hewan peliharaan ini, jalurnya sebenarnya telah diteliti. Mengingat status Li Qian saat ini, meminta bantuan Universitas Penjinak Binatang di Sazu untuk evolusinya seharusnya tidak menjadi masalah sama sekali. Justru karena evolusi akan segera dimulai, Li Qian meminta Wu Yu untuk lebih fokus pada pelatihan. Semakin besar usaha yang Anda lakukan dalam pelatihan sekarang, semakin besar pula peluang keberhasilan Anda dalam hal evolusi. Ada apa? Li Qian bertanya dengan santai setelah menjawab pertanyaan Fei Yue. Tidak apa-apa, aku hanya khawatir jika mereka mengabaikan pelajaran, itu akan memengaruhi kemajuanmu. Sekarang tampaknya aku terlalu memikirkannya, kata Fei Yue. Li Qian mengerutkan kening dan melirik Fei Yue dengan curiga. Baru saja, karena suatu alasan, dia seperti melihat sekilas kepanikan melintas di wajah wanita klan Obsidian di depannya. Setelah memikirkannya, Li Qian merasa itu tidak mungkin. Apa yang mungkin menyebabkan Dewi yang begitu sombong menjadi panik? Setelah bertukar beberapa kata santai, melihat Fei Yue hendak pergi, Li Qian tiba-tiba teringat sesuatu dan bertanya, bagaimana kabar Ling? Saya sibuk dengan penelitian beberapa hari terakhir ini, dan saya tidak tahu apa rencana sekolah untuknya. Fei Yue sedikit lega ketika melihat Li Qian tidak akan bertanya tentang apa yang baru saja terjadi. Sepertinya mereka telah mengatur jabatan profesor untuknya di sekolah teknik mesin. Waktunya tepat, Zero juga ingin belajar tentang hewan peliharaan mekanik dari peradaban manusia era kelimamu. Li Qian mengangguk. Asalkan dia puas. Ngomong-ngomong, bagaimana denganmu? Fei Yue terdiam sejenak, agak bingung, aku. Li Qian tersenyum. Tidakkah kau ingin mendapatkan posisi di Universitas Penjinak Binatang Pulau Pasir? Dengan kemampuan formasi susunanmu. Sebelum dia sempat menyelesaikan bicaranya, Fei Yue memotongnya, tidak perlu. Basis penelitian giokmu juga butuh peneliti, kan? Aku akan mendaftar di sini saja. Li Qian berkata, dengan bergabungnya Dewi Obsidian, saya tidak bisa lebih bahagia lagi. Mendengar kata-kata menggoda itu, Fei Yue hanya menatapnya dengan wajah tercukur bersih. Malam itu, setelah makan malam, Li Qian, seperti biasa, pergi ke ruang penelitiannya. Sekitar pukul 10, dia berhenti membaca. Saat dia meninggalkan laboratorium penelitian dan kembali ke kamar tidurnya, Li Qian berhenti sejenak saat dia mendekat. Karena, pada saat itu juga, ada seseorang yang tampan berdiri di luar kamar tidurnya. Orang ini tidak lain adalah Dewi Klan Obsidian, Scarlet Moon. Apa yang kau lakukan di kamarku? Tanya Li Qian dengan bingung, menatap sosok tinggi dan ramping di depannya. Fei Yue meliriknya tanpa sopan santun. Apa, ada sesuatu di kamarmu yang tidak bisa kau tunjukkan kepada siapapun? Li Qian menggaruk kepalanya. Tidak, sama sekali tidak. Sambil berbicara, dia membuka pintu kamar tidur dan masuk ke dalam. Keduanya pun masuk. Saat masuk, Fei Yue melirik sekeliling kamar tidur Li Qian dan kemudian dengan santai berkomentar, tidak buruk, lebih bersih dan rapi dari yang kukira. Kamar tidurku dibersihkan setiap hari, kata Li Qian sambil mengerucutkan bibirnya. Meski gadis muda Sun Ruirui yang sedang membersihkan, bukan dia, itu tidak masalah. Sudah larut malam, ada apa denganmu? Li Qian duduk di kursi dan meregangkan badan. Dewi Klan Obsidian perlahan mengulurkan tangan dan menggenggam sandaran kursi, wajah cantiknya perlahan mendekat. Apa yang mungkin kuinginkan darimu? Li Qian menatap kosong ke arah wajah cantik berwarna gandum yang begitu dekat dengannya. Kurasa aku terjepit ke dinding. Meskipun dia tidak tahu apakah Fei Yue mengerti arti kata itu, pada saat ini, sepertinya begitulah adanya. Sebelum Li Qian dapat bereaksi atau mengatakan apapun, sosok Dewi Klan Obsidian lenyap sepenuhnya saat rune kontrak berkelebat. Brengsek. Mereka benar-benar ingin memasuki tempat penjinakan binatang milikku. Saat ini, segalanya begitu ambigu, kupikir kau akan mencoba merayuku. Li Qian merasa sangat tertekan. Yang tidak diketahuinya adalah, di ruang khusus penjinakan binatang di antara kedua alisnya, jantung Fei Yue juga berdetak sangat kencang saat ini. Alasan mengapa aku bertindak begitu ambigu tadi bukanlah tanpa tujuan. Dia hanya ingin menggoda Li Qian, atau mungkin memprovokasi dua binatang betina kontrak lainnya. Yaitu Wu Yu dan Mo Ziyu. Alasan dia melakukan ini sederhana, dia sedikit kecanduan voyeurisme dan ingin menonton film porno gratis lagi dan merasakan sensasi memerah. Akan tetapi, sejak kepulangannya beberapa hari ini, Li Qian belum juga pergi mencari dua binatang buas kontrakan wanita itu, yang membuatnya sangat kecewa. Siang harinya, aku menanyakan keadaan Wu Yu dan Mo Ziyu, yang sebenarnya karena alasan ini. Tetapi ini adalah sesuatu yang tidak dapat saya katakan. Saya hanya dapat membicarakannya secara tidak langsung. Bersembunyi di ruang khusus penjinakan binatang, Fei Yue diam-diam merobek celah dan memulai misi mata-matanya dengan antisipasi di matanya. Seperti yang diharapkan, situasinya tidak menyimpang dari harapannya. Rencananya berhasil. Tidak lama setelah dia memasuki ruang penjinakan binatang, tepat saat Li Qian baru saja menanggalkan pakaiannya dan hendak beristirahat, terdengar ketukan di pintu kamarnya. Li Qian tidak mengenakan pakaian apapun, hanya celana pendek, dan keluar. Di seluruh pangkalan penelitian giok,
selain robot asisten, hanya ada gadis kecil Sun Ruirui, wanita bersayap Wu Yu, dan Mo Ziyu. Dia tidak perlu menghindari apapun saat menghadapi ketiga wanita itu. Pokoknya, aku sudah melihat semua hal yang seharusnya dan tidak seharusnya kulihat. Saat dia membuka pintu, Li Qian sedikit terkejut melihat bukan hanya satu orang, tetapi ketiga wanita itu. Apa yang sedang kamu lakukan? Melihat ketiga wanita itu, Li Qian sedikit bingung. Wu Yu, seorang wanita dari suku bersayap, berbicara lebih dulu dan bertanya, di mana gadis hitam itu? Mendengar ini, dahi Li Qian berkerut karena jengkel. Gadis kulit hitam. Apa-apaan ini? Apakah Anda berbicara tentang Scarlet Moon? Yah, dilihat dari warna kulitnya, dia tidak benar-benar berkulit gelap. Paling banyak warnanya gandum. Dia terlihat cukup sehat. Namun, cara kedua wanita ini menyapa satu sama lain cukup menarik. Seorang wanita berkulit hitam dan seekor binatang betina yang dikontrak, jika pihak lain mengetahuinya, apakah mereka akan langsung bertarung di tempat? Sambil memikirkan hal ini, Li Qian dengan santai menjawab, di tempat penjinakan binatang buas milikku. Dia sudah lama berpose di luar kamarmu, hanya untuk masuk ke ruang penjinakan binatangmu. Wu Yu, wanita bersayap itu, menatap Li Qian dengan curiga, seolah-olah dia tidak sepenuhnya mempercayainya. Mendengar ini, Li Qian tak kuasa menahan diri untuk melirik Wu Yu, wanita bersayap itu. Sepertinya wanita ini memiliki prasangka yang cukup kuat terhadap Fei Yue. Kenapa kamu berpose seperti itu? Itu cuma menunggu biasa. Setelah meliriknya, Li Qian tidak berdiri dalam upacara dan langsung melingkarkan lengannya di sekitar Wu Yu, wanita klan bersayap, dan menariknya ke pelukannya. Memukul. Li Qian menamparnya, tanpa ampun, lalu berkata, dengan keras, apa maksudmu? Sekarang, kau bahkan tidak percaya lagi pada kata-kata kakakmu, Qian. Sepertinya aku perlu membangun kembali otoritasku di rumah. Saat dia berbicara, dia tiba-tiba mengerahkan tenaganya dan mendorong wanita bersayap Wu Yu menjauh, membuatnya terkapar telentang di mana dia harus beristirahat malam itu. Segera setelah itu, dia mengeluarkan, "Awo," yang lucu dan mulai melepaskan sifat aslinya. "Ah, Ziyu, Ruirui, ayo bantu aku." Wu Yu, seorang wanita dari suku bersayap, berbaring telentang di tempat tidur, sengaja bekerja sama dengan penampilan Li Qian, dan mengeluarkan suara yang menyedihkan. Li Qian terkekeh, menyelamatkanmu. Mereka berdua sedang dalam kesulitan besar sekarang. Di dalam ruang penjinakan binatang buas khusus, Fei Yue akhirnya melihat pemandangan yang dibayangkannya dan tersenyum puas. Yang terjadi selanjutnya adalah rona merah yang sudah biasa. Bersamaan dengan rasa malunya, sedikit kemarahan juga tampak di wajahnya. Apa itu, gadis kulit hitam? Binatang kontrak wanita ini benar-benar tercela. Dengan cara ini, seminggu berlalu dalam sekejap mata. Hari itu, Li Qian masih mempelajari evolusi kucing berekor 6 menjadi kucing berekor 7 ketika tiba-tiba, si gendut datang melaporkan bahwa Dekan Ouyang Lanxin telah tiba. Dekan Ouyang Lanxin. Ini adalah seseorang yang secara khusus diinstruksikan Li Qian agar dia segera melapor setiap kali dia datang. Setelah menunggu, Li Qian setelah mendengar laporan Fei Fei, berjalan cepat tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Setibanya di ruang tamu dan duduk, sebelum keduanya sempat bertukar basa-basi, Dekan Ouyang Lanxin mengeluarkan 3 botol obat. Ini ramuan ular. Perkenalkannya. Karena tidak ada target hasil yang jelas, hanya persyaratan umum untuk kemanjuran, dan formulanya hanya mengandung bahan utama tanpa jenis dan dosis spesifik, saya mengujinya berulang kali dan menghasilkan 3 ramuan secara total. Ketiga obat ini memiliki fokus yang berbeda dalam hal kemanjuran, dan saya tidak tahu yang mana yang Anda butuhkan. Saat Li Qian melihat 3 ramuan ular iblis, sebuah pemberitahuan elektronik terdengar di benaknya. Tugas 2, evolusi ular piton gelombang menjadi ular, inspirasi plus 5, kemajuan tugas saat ini 98%. Berdasarkan perintah dalam pikirannya, dia langsung terkunci pada ramuan ketiga. Tanpa diragukan lagi, ramuan ketiga adalah ramuan ular iblis asli yang ia butuhkan. Suara notifikasi itu membuat Li Qian cukup senang, tetapi di saat yang sama, dia merasa sedikit tidak berdaya. Tidak 100% seperti yang saya bayangkan, tetapi 98%, masih kurang 2%. Meski tak berdaya, senyum di wajahnya tak memudar sedikitpun. Terima kasih, Dekan Ouyang. Aku sangat percaya pada kemampuanmu dalam membuat ramuan. Aku yakin di antara ketiga ramuan ular ini, pasti ada satu yang kubutuhkan. Entah berhasil atau tidak, kita masih perlu mengujinya. Meskipun Ouyang Lanxin sangat percaya diri dengan kemampuan meracik ramuannya, ia tidak berani menjanjikan apapun sebelum pengujian dimulai. Li Qian mengangguk setelah mendengar ini, ya, saya akan mengatur dimulainya pengujian sesegera mungkin. Bab 734. Setelah berbicara sekitar setengah jam, Ouyang Lanxin tidak berlama-lama lagi. Melihat kepergian Dekan Ouyang Lanxin, Li Qian akhirnya tidak dapat menahan senyum tipis yang muncul di bibirnya. Setelah bertemu lagi, perubahan dekan sekolah farmasi di Universitas Penjinak Binatang Sazu menjadi lebih jelas. Dulu dia tampak seperti berusia awal 20-an, tetapi sekarang dia tampak seperti berusia pertengahan 20-an. Tidak lama kemudian, usianya bertambah 5 atau 6 tahun. Berdasarkan cacat fisik Dekan Ouyang Lanxin dan metode untuk mengatasinya, aman untuk berasumsi bahwa guru Wu Qingchuan telah kembali sekarang. Lagi pula, waktu kembalinya tidak singkat.
Namun, bukankah keinginan Dekan Ouyang Lansin untuk bertindak terlalu berlebihan dan akhirnya menyebabkan kehancurannya? Mengabaikan kekhawatiran Dekan Ouyang Lansin dan Guru Wu Qingchuan, Li Qian mulai memikirkan hal lain. Penelitian tentang evolusi ular piton gelombang raksasa menjadi ular telah mencapai 98% penyelesaian. Nilai kemajuan ini agak di luar dugaan. Tidak terlalu tinggi, tetapi agak terlalu rendah. Dalam pandangan Li Qian, setelah mendapatkan ramuan ular iblis, kemajuan tugas ini seharusnya mencapai 100%, tetapi hanya mencapai 98%. Hanya kurang 2% dari kesempurnaan, gumam Li Qian pada dirinya sendiri, sambil melihat bila kemajuan, ekspresi tak berdaya di wajahnya. Jelas, kita kehilangan unsur evolusi, gumam Li Qian dalam hati sambil mulai merenung. Kami pernah menjumpai situasi penelitian seperti ini sebelumnya, di mana peneliti mengira mereka telah menyelesaikan tugas, tetapi pada kenyataannya, mereka masih kehilangan elemen penting. Jadi dia tidak khawatir dengan situasi saat ini. Ia mulai meninjau penelitiannya, menganalisis setiap elemen evolusi satu demi satu, dan secara bertahap, ia memiliki beberapa ide. Dan 3 hari pun berlalu dengan tenang. Melalui 3 hari penelitian ini, Li Qian secara garis besar telah mengetahui apa saja unsur evolusi yang hilang. Setelah berpikir sejenak, dia menggunakan gelang pintarnya untuk menelepon Profesor Luo Qi. Melalui pengalamannya sebelumnya di alam dimensi, dia telah memastikan bahwa pemahaman Profesor Luo Qi tentang Blackwater Abyss jauh melampaui orang lain. Dia bahkan melampaui Dekan Tiankui dan Guru Duan Kong dari sekolah yang sama. Itulah sebabnya dia memanggil Profesor Luo Qi. Li Qian, sudahkah kamu memikirkannya matang-matang dan ingin mempelajari ngengat kilat bersama kami? Begitu panggilan tersambung, Guru Luo Qi bertanya secara naluriah. Li Qian. Mendengar apa yang dikatakan Guru Luo Qi, bibir Li Qian berkedut sedikit. Omong kosong apa ini? Mereka benar-benar ingin menipuku agar pergi ke sana. Li Qian merasa jika Dekan Fei dan yang lainnya mendengar apa yang dikatakan Guru Luo Qi, mereka pasti akan sangat marah hingga mereka akan langsung pergi ke Universitas Penjinak Binatang Jiangnan untuk menyelesaikan masalah dengannya. Tidak. Li Qian menggelengkan kepalanya dengan tegas dan menolak, sambil berkata, ngengat flash memang hewan peliharaan yang layak dipelajari secara mendalam, tapi aku mungkin tidak punya waktu untuk itu akhir-akhir ini. Alasan penolakan tegas tersebut bukan hanya karena keterbatasan waktu, tetapi juga karena Pei Yuan. Li Qian tidak bodoh. Bagaimana mungkin dia tidak mengetahui perasaan Pei Yuan dan ketertarikannya pada Universitas Penjinak Binatang Jiangnan? Karena sudah bersama 3 wanita, Wu Yu, Mo Ziyu, dan gadis kecil Sun Ruirui, dia benar-benar tidak ingin menarik perhatian yang tidak diinginkan lagi. Setelah bertukar basa-basi, dia berhenti mengoceh dan langsung ke pokok permasalahan. Profesor Luo, ada sesuatu yang ingin saya tanyakan. Silakan, kata Luo Qi. Li Qian melanjutkan, benar sekali, Blackwater Abyss pertama kali ditemukan dan dikembangkan oleh Universitas Penjinak Binatang Jiangnan kami. Pengembangannya sudah berlangsung cukup lama. Saya ingin bertanya, apakah ada material khusus yang luar biasa di Blackwater Abyss? Mendengar ini, Luo Qi merenung, bahan istimewa yang luar biasa. Blackwater Abyss menghasilkan cukup banyak material luar biasa, tetapi tampaknya tidak banyak yang istimewa. Mendengar ini, mata Li Qian tiba-tiba berbinar. Tidak apa-apa. Ceritakan saja tentang material apa saja yang diproduksi di Blackwater Abyss. Luo Qi cukup bingung saat mendengar permintaan Li Qian. Tentu saja, dia tidak mengerti, tetapi mengingat hubungan antara dia dan Li Qian, dan antara Universitas Penjinak Binatang Jiangnan dan Universitas Penjinak Binatang Sazu, dia tentu tidak akan menolak permintaan sekecil itu. Ia mengingatnya sebentar, lalu mulai menyebutkan berbagai material luar biasa, bunga bintang surgawi, tanaman ivy ungu, manik air hitam, batu biru langit. Tepat saat Luo Qi menyebutkan batu biru, suara notifikasi elektronik tiba-tiba terngiang dalam pikiran Li Qian. Tugas 2, evolusi ular piton gelombang menjadi ular, nilai inspirasi plus 2, kemajuan tugas saat ini 100%, kirim tugas. Mendengar suara notifikasi elektronik di benaknya, Li Qian tak dapat menahan diri untuk menghela napas panjang lega. Dugaanku ternyata benar. Keberadaan ular Yao di jurang air hitam, dan dalam jumlah yang besar, membuktikan bahwa tempat itu kemungkinan mengandung materi evolusi. Li Qian menelepon Luo Qi berdasarkan alur pemikiran ini. Ternyata, pendekatannya sepenuhnya benar. Penelitian tentang Yao Xi telah berlangsung lama, tetapi akhirnya dapat dianggap selesai. Itu benar-benar membuatnya merasa agak sedih dan emosional. Li Qian tidak segera menyerahkan tugas itu. Lagi pula, dia masih mengobrol dengan Profesor Luo Qi saat ini. Setelah mengobrol sebentar, mengucapkan terima kasih, dan menutup telepon, dia akhirnya menggunakan sistem komunikasi telepati untuk memilih ya. Saat tugas diserahkan, aliran informasi tiba-tiba muncul dan membanjiri pikirannya. Li Qian membutuhkan waktu sekitar 5 menit untuk mencerna dan menyerap aliran informasi ini sepenuhnya. Setelah mencerna dan menyerap aliran informasi, ia akhirnya menguasai proses evolusi dari ular piton gelombang yang mengerikan menjadi ular. Dengan cara ini, seluruh rantai evolusi Taiwu telah sepenuhnya dibuka olehnya. Aku penasaran kemana arah penelitian Ma Ziheng. Setelah menyelesaikan penelitiannya, Li Qian tersenyum tipis. Dia mengakui ada unsur sarkasme dalam kata-katanya. Itu karena orang-orang di pangkalan penelitian ke-9 tidak akur dengannya.
Setelah menyelesaikan penelitiannya, dia tidak membuang waktu dan segera memberitahu Wu Yu, seorang wanita dari suku bersayap. Ada yang kau butuhkan? Wu Yu, seorang wanita dari suku bersayap, sedikit bingung ketika Li Qian memanggilnya di siang bolong. Aku punya sesuatu untuk dipercayakan kepadamu, perintah Li Qian. Ada apa? Tanya Wu Yu, langsung tertarik. Li Qian tanpa membuang kata dan langsung ke intinya, memperkenalkan, Azure Netherstone diproduksi di Blackwater Abyss di bidang dimensi di bawah yurisdiksi Universitas Penjinak Binatang Jiangnan. Mungkin juga diproduksi di tempat lain. Sebelum Li Qian sempat selesai berbicara, Wu Yu sudah menebak tujuannya, apakah Anda membutuhkan saya untuk memperoleh materi ini? Materi ini berkaitan dengan proses evolusi dari Surging Wave Python menjadi Yao Snake, Li Qian mengingatkannya dengan lembut. Mendengar ini, Wu Yu langsung menyadari sesuatu, dan matanya tiba-tiba berbinar. Baiklah, serahkan saja padaku. Aku jamin aku akan menyelesaikan misinya. Pada akhirnya, tambahnya, pangkalan penelitian ke-9 juga tidak akan menerima informasi apapun. Li Qian tersenyum sambil melihat ekspresi puas di wajah wanita klan bersayap. Sebelumnya, Li Qian telah memerintahkan Wu Yu untuk mendapatkan kulit ular piton raksasa yang telah ditumpahkan dan bahkan kulit ular yang telah ditumpahkan. Wanita bersayap itu cukup berbakat dan cerdik dalam hal ini, dan mereka tidak hanya berhasil memperoleh sejumlah besar bahan, tetapi juga melakukannya dengan sangat hati-hati. Tidak ada satu kata pun yang bocor. Justru karena kinerja baiknya sebelumnya, Li Qian menugaskan tugas ini kepadanya lagi tanpa ragu-ragu. Wu Yu, seorang wanita dari suku bersayap, juga sangat menikmatinya. Bab 735. Setelah wanita bersayap Wu Yu pergi dengan semangat tinggi, Li Qian mulai memeriksa barang rampasannya. Kali ini, kami menyelesaikan penelitian evolusi dari ular piton gelombang yang mengerikan menjadi ular, menyerahkan tugas, dan memperoleh banyak hal. Pertama, ada poin pencapaian. Awalnya, ia hanya memiliki 25 poin pencapaian, tetapi karena pengajuan misi ini, poinnya meningkat menjadi 30. Hal ini tidak terduga bagi Li Qian. Seperti elang petir ungu, ular Yao adalah hewan peliharaan yang kuat dengan potensi ras yang telah mencapai tingkat ketiga Roh Kudus. Wajar jika hewan peliharaan setingkat Roh Kudus mendapatkan poin pencapaian sebanyak ini. Selain itu, penelitian evolusi dari ular piton pasang surut ke ular Yao sangat berbeda dari jalur evolusi dari burung pipit guntur ke elang petir ungu, dan jauh lebih sulit daripada yang terakhir. Kalau saja tidak ada sistem curang yang memungkinkan refleksi langsung terhadap peningkatan poin inspirasi, menyelesaikan penelitian ini entah akan memakan waktu berapa lama. Hal ini sebenarnya dapat dilihat dari penelitian tim Ma Ziheng. Dengan demikian, apakah tim Ma Ziheng, tim dari pangkalan penelitian ke-9, benar-benar tidak berguna? Belum tentu. Jika mereka benar-benar sekelompok orang bodoh yang tidak kompeten, Dekan Fei dan timnya tidak akan pernah memilih kelompok ini untuk melakukan penelitian tentang pola evolusi ular Yao. Pada akhirnya, karena Li Qian sendiri sangat istimewa, memiliki bakat dalam penelitian hewan peliharaan yang langka bahkan dalam 1 abad, ditambah sedikit bantuan dari sistem curangnya, ia mampu menyelesaikan penelitian tersebut dalam waktu yang singkat. Tim Ma Ziheng memilih untuk bersaing dengan Li Qian alih-alih bekerja sama, yang dapat dikatakan telah membawa mereka ke jalan buntu sejak awal. Lagi pula, meskipun penelitian telah selesai, metode evolusi ini bukannya tanpa kekurangan. Baik batu azure maupun kulit ular Yao yang telah berganti kulit merupakan material yang sangat langka dan luar biasa, terutama yang terakhir. Artinya, meskipun penelitian telah selesai, evolusi ular Yao masih terbatas dan tidak dapat dilakukan tanpa batasan. Oleh karena itu, mengingat tingginya tingkat kesulitan dalam meneliti metode evolusi hewan peliharaan semacam ini, masuk akal untuk memberikan 5 poin prestasi. Melirik panel tugas dan melihat poin pencapaian meningkat menjadi 30, senyum tipis muncul di bibir Li Qian. Dengan begitu banyak poin prestasi, asalkan dia tidak menghambur-hamburkannya dengan gegabah, itu akan cukup untuk digunakan dalam waktu lama. Setelah menyerahkan tugas, selain poin pencapaian yang diterimanya, Li Qian paling memperhatikan umpan balik tugas. Umpan balik dari misi ini juga seperti yang diharapkannya. Kekuatan mentalnya meningkat dari Kaisar level 3 ke Kaisar level 4. Jangan terkecoh dengan fakta bahwa peningkatannya hanya 1 tingkat. Peningkatannya sebenarnya cukup signifikan, menggambarkan lompatan dari tingkat rendah ke tingkat menengah, yang langsung menembus penghalang. Tanpa umpan balik tugas apapun, hanya mengandalkan pengembangan diri, mengingat kecepatan pengembangan metode meditasi kekuatan super, tidak jelas berapa lama waktu yang dibutuhkan. Lumayan. Merasakan peningkatan kekuatan mentalnya, Li Qian mengangguk pelan, wajahnya tampak puas. Dia meninggalkan labnya dan berkeliling pangkalan. Bagaimanapun, penelitian membutuhkan keseimbangan antara bekerja dan istirahat. Dia baru berkeliaran sebentar ketika Dewi Klan Obsidian menemukannya. Yah, tak ada yang bisa dia lakukan. Pria ini selalu berkeliaran, sulit untuk tidak menyadarinya. Fei Yue berjalan mendekat, menatap Li Qian, dan bertanya dengan bingung, Li Qian, bagaimana kamu meningkatkan kekuatan mentalmu? Dia cukup terkejut. Dia ingat betul bahwa pria ini telah naik ke tingkat ketiga kaisar karena dia telah membuat kontrak dengannya dan menerima umpan balik. Namun, baru beberapa hari berlalu sejak promosi tersebut. Ini artinya aku sudah mencapai tingkat keempat alam kaisar. Makan dan minum tidak semudah itu lagi. Melihat keterkejutan di wajah Fei Yue, Li Qian terkekeh.
Dia berkata dengan nada bangga, sudah kubilang, aku jenius di bidang ini. Bahkan orang jenius pun harus mematuhi hukum dasar, oke. Meski terkejut, Fei Yue tidak dapat menahan diri untuk tidak menyiramkan air dingin pada ekspresi puas diri Li Qian. Mari kita dinginkan orang ini. Tunggu sampai kamu mencapai level Roh Kudus sebelum mulai pamer. Saat ini, kamu masih jadi beban. Mendengar ini, Li Qian tiba-tiba tertegun. Dia ragu-ragu, tidak yakin apa yang harus dikatakan. Rasanya tak ada cara untuk membantahnya. Saat ini, aku benar-benar masih menjadi beban. Apalagi sekarang, bahkan jika seseorang mencapai alam kaisar tingkat ke-9, selama dia belum menembus ke tingkat Roh Kudus, gelar, beban, tidak akan pernah bisa dilepaskan. Setelah disiram air dingin, wanita itu berjalan pergi tanpa tergesa-gesa. Melihat Dewi Klan Obsidian berjalan pergi, Li Qian tak berdaya melengkungkan bibirnya, wanita itu benar-benar sombong. Ia tersenyum, kilatan cahaya berkilat di matanya. Tapi percuma saja. Sesombong apapun mereka, pada akhirnya mereka harus tunduk pada bakatku yang tak tertandingi. Dengan bantuan kode curang, Li Qian penuh percaya diri, dan dia merasa bahwa hari ini tidak lama lagi akan tiba. 2 hari kemudian, Batu Biou akhirnya tiba. Selama waktu ini, Dekan Ouyang Lansin menelepon untuk menanyakan situasi, dan Li Qian memberikan penjelasan singkat. Setelah mengetahui bahwa materinya belum lengkap, dia tidak berkata banyak, hanya mengingatkan Li Qian untuk memberitahunya segera setelah hasil tes tersedia. Li Qian langsung setuju. Kekhawatiran Dekan Ouyang Lansin sebenarnya merupakan perwujudan tanggung jawabnya. Namun, ia tidak tahu bahwa di mata Li Qian, pekerjaannya sudah berakhir saat ia memberikan 3 ramuan ular iblis. Namun, karena tidak ada ujian, Li Qian tidak bisa memberitahunya secara langsung bahwa nomor 3 adalah ramuan ular iblis yang dia butuhkan. Jadi kami masih perlu melalui beberapa prosedur. Menatap batu giok hijau tua berbentuk oval di tangannya, yang besarnya kira-kira sebesar kepalan tangan, Li Qian tak kuasa menahan diri untuk memeriksanya beberapa kali lagi. Dengan sedikit memperluas kekuatan spiritualnya, Li Qian merasakan bahwa energi air yang terkandung dalam batu azure sangatlah melimpah. Setelah mengamati sejenak, dia tidak membuang waktu lagi dan langsung menuju ke ruang inkubasi, tempat dia telah menyiapkan tempat evolusi. Kita bisa mulai mencobanya sekarang, kata Li Qian dengan tenang, sambil melihat area evolusi di dalam ruang pembiakan. Jelaslah bahwa saat ini, area tersebut tertutup rapat dengan rune Arai. Ini adalah situs evolusi yang ia buat beberapa hari lalu. Aku akan menanamkan batu energi itu dulu dan melihat bagaimana hasilnya. Oh, baiklah, aku bisa bertanya pada orang ini. Li Qian bersiap untuk mencoba berevolusi, tetapi pada saat itu, ia tiba-tiba teringat sesuatu. Sejujurnya, dia tidak terlalu yakin dengan situs evolusi ini. Perbedaan antara lingkungan evolusi alami dan lingkungan evolusi yang diciptakan secara buatan cukup jelas. Tidak semudah membuat bidang dengan nilai identik untuk mereplikasinya dengan sempurna. Semua perubahan selanjutnya harus diperhitungkan. Disinilah ia saat ini paling banyak gagalnya. Awalnya, Li Qian berencana menembak dulu, baru membidik, dan menyesuaikannya nanti jika ada masalah. Namun, setelah dipikir-pikir, ternyata hal itu tidak perlu. Saat ini, ada pakar formasi di markasku. Kenapa tidak biarkan dia memeriksanya? Mungkin dia bisa tahu apa masalahnya. Bagaimanapun juga, ramuan ular iblis cukup berharga, dan mencobanya lagi bisa mengakibatkan terbuangnya ramuan lainnya. Bab 736. Tidak lama setelah menerima pemberitahuan Li Qian, Fei Yue muncul di medan evolusi. Melihat rune Arai yang sangat jelas di bidang evolusi, dia bertanya dengan penuh pengertian, untuk apa kau memanggilku ke sini? Fei Yue, bisakah kau lihat apakah ada yang salah dengan kedua formasi ini? Tanya Li Qian sambil menunjuk rune formasi di arena, menatap Dewi Klan Obsidian yang angkuh dengan wajah penuh kesombongan. Keterampilan formasi susunan Fei Yue jauh melampaui kemampuannya sendiri, dan menurut Li Qian, tidak ada yang memalukan untuk meminta bimbingannya. Apakah kau sudah menyiapkan kedua formasi ini? Mendengar ini, Fei Yue mengalihkan pandangannya ke rune formasi di tengah medan evolusi. Ya, Li Qian mengangguk. Yang satu adalah susunan untuk menjaga kekuatan medan magnet, dan yang satunya lagi adalah susunan untuk menjaga kepadatan energi atribut air. Mereka cukup canggih. Fei Yue berjalan mendekat, mengitari susunan-susunan itu, memeriksanya, lalu berbicara. Dia bisa mengetahui fungsi kedua formasi itu hanya dengan beberapa kali pandang, yang cukup membuktikan betapa hebatnya keterampilan formasinya. Setidaknya jauh lebih unggul dari Li Qian. Mendengar pujian Fei Yue atas formasi yang telah ia buat, wajah Li Qian berseri-seri karena kegembiraan, tetapi setelah beberapa saat, kegembiraan di wajahnya menghilang. Dewi Klan Obsidian terus berbicara dengan tenang dan tidak tergesa-gesa. Tapi tidak banyak. Li Qian menatap ekspresi puas Fei Yue dan tidak bisa menahan diri untuk tidak menggerakkan bibirnya. Dia menarik napas dalam-dalam dengan pasrah dan terus bersikap rendah hati, yang akhirnya membuatnya hidup sesuai dengan namanya. Dia dengan rendah hati bertanya, kalau begitu, katakan padaku, apa sebenarnya masalah dengan kedua formasi ini? Fei Yue terus mengamati kedua formasi tersebut, dan setelah beberapa saat ia memberikan diagnosisnya, formasi tersebut tidak cukup fleksibel, dan struktur di bawahnya terlalu lemah. Apa maksudmu? Li Qian mengerutkan kening dan bertanya ragu-ragu, tidak bisakah kedua formasi ini diaktifkan?
Kata-kata Likian sebenarnya adalah jebakan. Dia sudah melakukan uji coba sederhana pada kedua formasi ini, dan jika hanya sekadar mengaktifkannya, tidak akan ada masalah sama sekali. Aktivasinya mungkin, kata Fei Yue dengan tenang, tapi meskipun diaktifkan, itu hanya akan menjadi cangkang. Kalau dipakai langsung, pasti bakal rugi, lanjut Fei Yue, suaranya penuh sarkasme. Kecuali kalau cuma mau pajangan, cuma kedok. Apa maksudmu? Tanya Likian bingung. Sederhananya, jika kau melihat seekor binatang betina cantik yang dikontrak dan ingin tidur dengannya, apa yang akan kau lakukan? Fei Yue terdiam sejenak, berpikir sejenak, lalu bertanya. Analogimu sebenarnya cukup sederhana. Bibir Likian berkedut lebih jelas setelah mendengar kata-katanya. Kata-kata ini hanya diucapkannya kepada dirinya sendiri. Jika para wanita klan bersayap, termasuk Wu Yu, mendengarnya, mereka mungkin benar-benar akan memulai perkelahian. Ngomong-ngomong, apa maksudmu dengan ingin tidur dengannya? Apa, tidur dengannya, cuma itu yang kau pikirkan tentangku? Likian ingin menangis tetapi tidak mengeluarkan air mata, dan hanya bisa menatap Dewi Klan Obsidian di depannya dengan ekspresi getir. Mengabaikan ekspresi Likian yang berlinang air mata, Fei Yue melanjutkan, jika kamu ingin tidur dengannya, kamu tidak bisa melakukannya hanya demi tidur dengannya. Kalian harus lebih dekat dengannya terlebih dahulu, perlahan-lahan mengenal satu sama lain, dan mulai sebagai teman. Ia mulai menjelaskan pro dan kontranya secara rinci, hal yang sama berlaku untuk formasi. Jika Anda ingin mempertahankan kekuatan medan magnet dan kepadatan energi air di area tertentu, Anda tidak bisa hanya memikirkan mempertahankan kekuatan medan magnet dan kepadatan energi air. Anda perlu menyisakan ruang untuk pergerakan vertikal, dan Anda juga perlu mempertimbangkan fondasi yang mendasari formasi tersebut. Fei Yue menjelaskan dengan ekspresi serius, jika fondasinya tidak kokoh, seluruh formasi bisa hancur jika terjadi sesuatu yang tidak terduga. Saya percaya yang Anda butuhkan bukan hanya kekuatan medan magnet yang konstan dan kepadatan energi air. Likian mengangguk sedikit setelah mendengar penjelasan Fei Yue. Setelah menatapnya sejenak, Fei Yue mengajukan pertanyaan lain, ada satu hal lagi, sangat penting, aku ingin tahu apakah kamu sudah mempertimbangkannya. Titik yang mana? Likian menggelengkan kepalanya dan bertanya dengan sangat jujur. Mengingat tingkat keterampilannya, sudah cukup luar biasa bahwa ia mampu menyiapkan dua susunan yang mempertahankan kekuatan medan magnet dan kepadatan energi atribut air. Dia tidak bisa dan tidak punya kemampuan untuk mempertimbangkan hal-hal lain saat ini. Pernahkah kau mempertimbangkan kemungkinan bahwa kedua formasi ini akan saling mengganggu saat beroperasi? Fei Yue bertanya kepada Likian sambil tersenyum tipis. Ini. Likian mengusap dahinya. Ia 100% yakin Fei Yue bisa menebak jawabannya. Saat ini, Fei Yue sengaja menatapnya, hanya untuk melihatnya mempermalukan dirinya sendiri. Yah, omong kosong tanpa tindakan itu sia-sia. Apa gunanya bicara banyak? Bantu aku mengatur formasi dengan benar, itu yang penting. Melirik Fei Yue, yang kelicikannya sudah mencapai level maksimal, Likian mengacungkan jempol dan sengaja memprovokasinya. Itu tipuan murahan untuk memprovokasimu. Aku tidak akan tertipu, tapi aku pasti akan membantumu menyelesaikan masalah ini. Fei Yue melirik Likian dan berkata, aku harus membuktikan kemampuanku, kalau tidak, kau mungkin akan terus mengomeliku tentang kemampuan palsuku setiap hari. Aku tidak sekecil itu. Likian mengerucutkan bibirnya dan langsung menyangkalnya. Dia tidak akan pernah mengakui bahwa dia benar-benar berpikir seperti itu tadi. Setelah mengatakan itu, Fei Yue tidak membuang waktu lagi dan segera mengambil tindakan. Tetap di luar dan jangan menghalangi. Menyesuaikan formasi ini tidak akan cepat. Setelah memasuki formasi dan berpikir sejenak, ia mulai menyesuaikan runenya. Ketika melihat Likian mendekat dengan rasa ingin tahu, ia menatapnya dengan kesal. Baiklah. Likian terkekeh dan segera menarik kembali perintah itu setelah menerima perintah. Asal formasinya bisa diatur dengan baik, tidak akan ada masalah dalam penarikan, apalagi untuk sementara waktu menariknya keluar dari pangkalan penelitian Zamrud. Sekitar 1 jam kemudian, di dalam formasi, Fei Yue akhirnya berdiri tegak, akhirnya semuanya disesuaikan. Baiklah, cobalah. Setelah melirik kedua formasi yang telah sepenuhnya berubah dan tak lagi bisa dikenali dari wujud aslinya, Fei Yue mengangguk puas. Faktanya, Likian dapat melihat bahwa setelah penyesuaian Fei Yue, kedua formasi tersebut telah terhubung dan membentuk formasi komposit. Fei Yue, kau benar-benar jenius. Likian tak kuasa menahan anggukan saat melihat formasi gabungan yang baru saja tercipta. Terlepas dari berhasil atau tidaknya, susunan runenya saja terlihat luar biasa. Bab 737. Melihat dua rune arai yang telah sepenuhnya berubah dan sekarang tampak menjadi satu kesatuan, Likian dengan tulus memuji mereka. Mendengar pujian Likian, Fei Yue mengangkat dagunya, ekspresinya menjadi semakin arogan. Itu seperti mengatakan, ini permainan anak-anak, siapapun bisa melakukannya. Melihat raut wajah bangga dan acuh tak acuh sang Dewi Klan Obsidian, pikiran Likian melayang. Matanya melirik ke sekeliling, lalu tiba-tiba ia berjinjit dan mencium wajah cantik sang Dewi. Asteris memukul. Asteris. Ciuman Likian benar-benar membuat Fei Yue tercengang. Dia berdiri membeku di tempat, seperti sepotong kayu. Pada saat itu, pikirannya menjadi kosong, dan dia langsung kehilangan kemampuan untuk berpikir. Dia,
Dewi bermartabat dari klan Obsidian, seorang wanita tua yang telah hidup melalui dua era, benar-benar dicium. Dia dicium oleh seorang pria mungil dari era kelima peradaban manusia, dua era lebih muda darinya. Tentu saja, cowok yang suka berguling-guling di kamarnya pasti punya pikiran cabul di benaknya. Bang! Setelah menyadari apa yang terjadi, Dewi klan Obsidian secara naluriah menendang keluar. Karena terkejut, Li Qian pun ditendang menjauh. Dia terjatuh dari jarak yang sangat jauh. Harus sekejam itukah? Setelah ditendang, Li Qian jatuh ke tanah, meringis dan memasang ekspresi yang sangat berlebihan. Sebenarnya, dia sudah mengalaminya. Mereka menemukan bahwa tendangan Dewi klan Obsidian tidak sekuat yang mereka bayangkan. Li Qian sangat jelas mengenai kekuatan mengerikan wanita ini, karena dia dapat melihat informasinya kapan saja. Tendangan ini, meskipun tampaknya ganas, sebenarnya hanya menyebabkan sedikit rasa sakit di dada. Tanpa ragu, dia menahan diri. Tepatnya, mereka meninggalkan jejak. Kau yang minta ini. Fei Yue melirik Li Qian dengan dingin sambil meringis. Li Qian mengusap dadanya, lalu berdiri dari tanah dan mencari alasan untuk dirinya sendiri. Aku hanya senang, aku tidak bisa menahan diri. Dia hanya menciumnya secara impulsif. Dilihat dari hasilnya, masalahnya tampaknya tidak begitu besar. Meskipun Fei Yue menendang dirinya sendiri, jelas bahwa dia tidak terlalu melawannya. Melihat Li Qian bercanda, Fei Yue melanjutkan, mengarahkan pembicaraan kembali ke jalurnya, berhenti bicara omong kosong, apa selanjutnya. Pengerahan dua formasi ini oleh Li Qian tentu saja bukan tanpa tujuan. Dia pasti punya alasan. Memang demikianlah adanya. Mendengar kata-kata Fei Yue, bibir Li Qian melengkung membentuk senyum tipis, tentu saja, ini akan menjadi acara yang megah dan spektakuler. Saat dia berbicara, dia sudah melemparkan bola penjinak binatang. Dengan kilatan cahaya merah tua, seekor ular piton raksasa terlepas. Ular piton raksasa ini bukanlah sesuatu yang pernah dikembangkan Li Qian sebelumnya. Ia merupakan sesuatu yang sudah ada di lembah ular dan telah lama mencapai batas potensi spesiesnya. Karena tujuannya adalah untuk menguji situs evolusi, dia pasti perlu membawa hewan peliharaan uji bersamanya setiap saat. Begitu melihat ular piton raksasa itu terlepas, Fei Yue langsung mengerti tujuan Li Qian memasang dua formasi ini. Sebenarnya dia sudah menduganya sebelumnya. Melihat ular piton raksasa yang dilepaskan, Fei Yue bertanya, haruskah aku pergi sebentar? Tidak perlu. Li Qian menggelengkan kepalanya, senyum percaya diri tersungging di wajahnya. Fei Yue cukup tertarik dengan evolusi hewan peliharaan di era ini. Karena Li Qian bilang tidak perlu menghindarinya, ia langsung mencari tempat duduk dan duduk. Kalau tidak, aku akan tinggal dan menonton. Li Qian sama sekali tidak peduli dan terkekeh, sama seperti kamu yang percaya diri dengan kemampuan formasi susunanmu, aku juga penuh percaya diri dengan kemampuan pengembangbiakan hewan peliharaanku. Setelah mengatakan itu, dia menambahkan, apa yang Anda lihat hanyalah permukaannya saja. Lihatlah betapa hebatnya dirimu. Melihat ekspresi puas di wajah Li Qian, Fei Yue meliriknya dengan jijik. Li Qian tersenyum tanpa berkata sepatah kata pun, dan berjalan lurus mendekat. Dia tidak langsung mengawasi evolusi, tetapi malah pergi ke pintu masuk ruang inkubasi. Tekan tombol di pintu masuk, dan kubah ruang inkubasi perlahan terbuka. Setelah melakukan semua ini, Li Qian berjalan mendekati ular piton raksasa yang baru saja dilepaskan. Ia mulai menggunakan bakat penjinak binatang lainnya, telepati. Melalui telepati, ia mulai berkomunikasi dengan Storm Piton. Sebelum berevolusi, ia harus menenangkan emosi subjek uji dan juga memberitahukan apa yang akan dilakukannya selanjutnya. Ular piton raksasa ini dipilih secara cermat oleh Wu Yu dan rekan-rekan wanita klan bersayap dari lembah ular. Potensi dan bakat mereka luar biasa. Butuh waktu sekitar 10 menit bagi Li Qian untuk akhirnya berkomunikasi dengan Wave Piton. Seperti yang diharapkan, Wave Piton sangat gembira setelah mengetahui bahwa Li Qian akan membantunya berevolusi. Melalui emosi yang ditransmisikan melalui telepati, Li Qian mengetahui bahwa semuanya sudah siap. Melihat ini, Li Qian memutuskan untuk tidak membuang waktu lagi. Dia melirik Fei Yue, yang duduk dengan tenang di sampingnya, dan mulai mengoperasikan mesin. Sudah dimulai. Gumamnya pada dirinya sendiri sebelum mengirim Storm Piton ke arena evolusi. Saat ular piton pasang memasuki arena evolusi, cahaya redup evolusi tiba-tiba muncul dari tubuhnya. Lumayan, formasi yang kau susun ulang memang efektif. Melihat ini, Li Qian sekali lagi melirik Fei Yue dengan kagum. Fei Yue berkata dengan tenang, bukankah ini hal yang sangat normal? Melihat sikap Fei Yue yang tenang dan sok, Li Qian tersenyum tak berdaya. Wanita ini, sungguh. Setelah mengumpulkan pikirannya, Li Qian mengalihkan perhatiannya ke ular piton gelombang raksasa di depannya. Setelah menunggu sejenak dan merasa waktunya tepat, dia melemparkan permata biru tua seukuran kepalan tangan. Batu permata ini adalah batu pirus yang diperoleh terlebih dahulu. Benda ini saat ini hanya diproduksi di Blackwater Abyss, dan jumlahnya sangat sedikit. Li Qian menyuruh Wu Yu memperoleh satu batch, tetapi yang diperoleh hanya 15. Untungnya, evolusi Storm Piton tidak membutuhkan banyak material ini. Material ini hanya digunakan sebagai katalis, dan satu potong saja sudah cukup. Saat batu azure dilempar keluar, cahaya evolusi pada surging wave Piton menjadi lebih jelas. Akan tetapi,
hingga kini belum ada tanda-tanda akan menyatu menjadi pilar cahaya. Li Qian sama sekali tidak terburu-buru, karena bahan terpenting, ramuan ular iblis belum ditambahkan. Li Qian menatap tajam ke arah cahaya evolusi yang terbit dan sedikit tersebar. Setelah menunggu sekitar 3 menit, Li Qian akhirnya menyadari bahwa waktunya telah tiba. Tanpa ragu sedikit pun, dia mengeluarkan ramuan ular iblis ketiga dan membuangnya. Saat dia melemparkannya, dia juga menggunakan telepati untuk memberi perintah kepada Wave Python. Setelah menerima perintah, ular gelombang menelan ramuan ular iblis beserta tabung reaksinya dalam satu tegukan. Saat ular piton pasang menelan ramuan ular iblis, cahaya evolusi di tubuhnya tiba-tiba menjadi lebih intens, membubung ke langit dan langsung mengembun menjadi pilar cahaya besar. Ini, Fei Yue, yang berdiri di samping, menatap pemandangan itu dengan sedikit ekspresi terkejut di matanya. Karena kubah ruang inkubasi telah dibuka, cahaya evolusi yang muncul di atas pangkalan penelitian Zamrud dapat dilihat oleh hampir semua orang di dalam alam rahasia ketiga. Wu Yu dan Mo Ziyu, wanita dari klan bersayap, sedang melatih binatang peliharaan mereka tidak jauh dari pangkalan penelitian Giok. Cahaya evolusi. Melihat cahaya evolusi yang semakin terang, mereka langsung teringat penelitian Li Qian, dan wajah mereka pun berseri-seri. Itu pasti cahaya evolusi ular Yao. Ayo kita pergi dan melihatnya. Melihat Mo Ziyu hendak kembali, Wu Yu berhenti dan senyum tipis tersungging di bibirnya. Apa gunanya pergi ke ruang inkubasi? Ayo kita pergi ke tempat yang lebih menarik. Kemana? Mo Ziyu bingung dengan kata-kata wanita bersayap itu, tidak yakin kemana dia pergi. Wu Yu tersenyum tipis dan melihat ke arah tertentu. Pangkalan penelitian ke-9. Mendengar ini, Mo Ziyu langsung mengerti. Bab 738. Wu Yu, seorang wanita dari klan bersayap, memimpin Mo Ziyu langsung ke pangkalan penelitian ke-9. Karena pangkalan penelitian ke-9 tidak jauh dari pangkalan penelitian Jade, mereka berdua tiba dalam waktu singkat. Melihat sejumlah besar peneliti berkumpul di luar pangkalan penelitian ke-9, menyaksikan cahaya evolusi membumbung tinggi ke angkasa, Wu Yu menghampiri mereka sambil tersenyum dan langsung menyerang mereka, berkata, "Oh, jadi kalian melihatnya. Aku tadinya mau mengirimi kalian pemberitahuan." Meskipun beberapa peneliti sudah menebak hasilnya secara kasar, mereka tetap menganggapnya tidak dapat dipercaya, sehingga mereka secara tidak sadar bertanya, apakah Anda tahu apakah cahaya evolusi ini? Kamu sudah menebak hasilnya, jadi untuk apa bertanya sesuatu yang sudah kamu tahu jawabannya? Menghadapi pertanyaan peneliti muda itu, wanita bersayap Wu Yu tanpa ampun menghancurkan ilusi terakhirnya. Faktanya, bahkan Wu Yu, wanita dari klan bersayap, belum mengonfirmasi hasil ini. Tapi itu tidak masalah. Berdasarkan kepercayaannya pada Li Qian dan kemampuan penelitiannya, Wu Yu yakin bahwa inilah cahaya evolusi bagi Yao She. Lagi pula, Li Qian pernah menyebutkannya secara santai sebelumnya. Dikatakan bahwa penelitian tentang evolusi ular Yao telah mencapai momen kritis. Hasilnya kini telah keluar, dan kebetulan mengonfirmasi pernyataannya. Itu benar-benar seekor ular. Peneliti muda yang sedang berbicara dengan Wu Yu, seorang wanita dari klan bersayap, tak kuasa menahan diri untuk bergumam dalam hati setelah mendengar kata-katanya. Mekanisme evolusi ular Yao telah terungkap, lalu bagaimana dengan kita? Setelah mengetahui hasil ini, banyak peneliti di luar pangkalan penelitian ke-9 menjadi gelisah dan mulai berbisik-bisik di antara mereka sendiri. Mo Ziyu menatap para peneliti dengan ekspresi rumit, ekspresinya sendiri cukup aneh. Di wajah para peneliti muda ini, dia melihat kekaguman, kemarahan, dan ketidakberdayaan. "Ya, kita akan segera kehilangan pekerjaan," kata seorang peneliti muda, melanjutkan apa yang ditinggalkan orang lain, tampak agak sedih. Tidak ada jalan lain, perbedaannya terlalu besar. Kalau saja Profesor Ma Ziheng sejak awal memilih kerjasama dan bukan kompetisi dan konfrontasi, kemungkinan besar mereka akan memperoleh banyak penghargaan, meski mereka hanya menumpang saja. Namun semua itu kini mustahil, bagaikan fata morgana. Memikirkan hal ini, peneliti muda itu tak dapat menahan perasaan negatif, kebencian terhadap Ma Ziheng. Tiba-tiba salah satu peneliti berteriak, "Ini bukan pengangguran, ini pembebasan." "Ya, aku bebas. Sempurna. Aku sudah lama ingin berhenti dari sini." Ma Ziheng itu cuma manipulator senior yang arogan. Tinggal di sini cuma buang-buang waktu. "Ya, aku juga tidak ingin melakukannya lagi. Saya tidak ingin mengikuti orang yang keras kepala dan semaunya sendiri ini lagi." Petik 2. Seseorang mengangkat tangannya dan berteriak, dan banyak peneliti di dekatnya menyuarakan pendapat yang sama. Hal ini juga menunjukkan bahwa para peneliti di pangkalan penelitian ke-9 masih menyimpan dendam mendalam terhadap Ma Ziheng. Sebelumnya, semua orang fokus pada proyek penelitian karena masih ada harapan, jadi mereka semua sangat menahan diri. Sekarang Li Qian telah menyelesaikan penelitiannya lebih cepat dari jadwal, proyek mereka telah kehilangan semua nilainya. Maka, rasa dendam yang sudah terpendam dalam jangka waktu lama tidak dapat dibendung lagi dan akan meledak dengan sendirinya. Di pintu masuk pangkalan penelitian ke-9, melihat para peneliti yang bersemangat, Mo Ziyu dengan hati-hati bertanya kepada Wu Yu, wanita bersayap di sampingnya, "Saudari Wu Yu, apakah kita mendapat masalah?" Melihat pemandangan ini, Wu Yu, seorang wanita dari klan bersayap, juga sedikit ketakutan. Namun, ia memberanikan diri dan menenangkan diri, lalu menjelaskan kepada Mo Ziyu, "Tidak apa-apa. Konflik mereka sudah ada sejak lama.
Kalaupun kita tidak datang, konflik itu pasti sudah pecah. Jadi, apa yang harus kita lakukan sekarang? Mo Ziyu bertanya dengan sedikit khawatir, merasa bahwa mereka berdua sedang menimbulkan masalah. Li Qian tidak ada di sini. Kalau dia ada, dia pasti akan bilang, jangan khawatir, kalian berdua cuma bikin masalah. Tentu saja, meski mengetahui kedua wanita itu tengah membuat keributan, Li Qian tidak akan menghentikan mereka. Seperti yang dikatakan Wu Yu, benih konflik ditabur di pangkalan penelitian ke-9 setelah Ma Ziheng terpilih sebagai pemimpin proyek. Hanya masalah waktu sebelum meletus. Wu Yu melirik Mo Ziyu, mencondongkan tubuhnya lebih dekat, dan berkata dengan hati-hati, kita sudah berpura-pura, ayo cepat pergi dari sini. Kalau mereka benar-benar marah dan menghajar kita, semua ini tidak akan ada gunanya. Setelah semua kerja keras itu, semuanya sia-sia, dan kemungkinan besar mereka akan diejek dan meninggalkan sejarah kelam. Mereka pasti sedang marah besar sekarang. Memanfaatkan kerumunan dan kurangnya perhatian, kedua wanita itu menyalakan api dan kemudian diam-diam meninggalkan pangkalan penelitian ke-9. Di dalam pangkalan penelitian batu giok, di ruang budidaya. Kakak Qian. Setelah melihat sinar evolusi yang muncul, gadis kecil Sun Ruirui juga menghampiri. Melihat gadis kecil Sun Ruirui datang, Fei Yue, yang duduk di sebelahnya, bertanya dengan santai, kenapa kamu sendirian? Di mana dua lainnya? Apa mereka tidak mau ikut bersenang-senang? Meskipun Dewi Klan Obsidian tidak terlalu menyukai Wu Yu dan Mo Ziyu, karena suatu alasan, dia memiliki kesan yang cukup baik terhadap gadis kecil Sun Ruirui. Li Qian hanya bisa menebak bahwa mungkin gadis kecil itu lembut dan lemah, dan tampaknya tidak memiliki sifat agresif. Li Qian sepenuhnya menyadari mengapa Wu Yu dan Mo Ziyu, wanita dari suku bersayap, tidak muncul saat ini. Dia tersenyum, sedikit lengkungan muncul di sudut mulutnya. Tidak, mereka pergi ke tempat yang lebih ramai. Ketika gadis muda Sun Ruirui melihat senyum ambigu di wajah Li Qian, dia langsung menyadari apa yang telah terjadi dan menebak kemana kedua wanita itu pergi. Pada titik ini, tampaknya tidak mungkin mereka akan pergi ke tempat lain selain sana. Membayangkan kedua gadis itu menerjang maju ke arah muka musuh, gadis kecil Sun Ruirui tak dapat menahan tawa keras, hehe, itu benar-benar sesuatu yang akan mereka lakukan. Sementara itu, di pangkalan penelitian ke-9, di lobi sebuah bangunan berbentuk baji, Yang Wei Qing melihat keluar jendela dan bertanya, apakah kamu melihat itu? Mengikuti tatapan Yang Wei Qing, Ma Ziheng segera melihat seberkas cahaya evolusi yang menyilaukan. Karena pilar cahaya telah terbentuk, sangat tidak mungkin terjadi perubahan lebih lanjut dalam proses evolusi. Dia sengaja membuka ruang inkubasi, bukankah dia hanya ingin menunjukkannya kepada kita? Melihat pemandangan di luar jendela, Ma Ziheng berbicara dengan dingin, ekspresinya tidak terlalu bagus. Mengabaikan ekspresi Ma Ziheng yang sangat buruk, Yang Wei Qing berkata dengan nada agak emosional, ya, memang sengaja ditunjukkan kepada kami. Perbedaannya memang sangat besar. Dia mendesah dalam-dalam, dan tanpa jeda, melanjutkan, kita masih belum tahu bagaimana Tide Piton berevolusi. Setelah berkata demikian, dia bersiap untuk melangkah maju. Ayo kita pergi ke pangkalan penelitian batu giok ini. Ma Ziheng mengerutkan kening sambil menatap Yang Wei Qing yang melangkah maju. Apa tujuanmu ke sana? Untuk mempermalukan dirimu sendiri. Senyum muncul di wajah Yang Wei Qing. Pergi dan beri dia selamat. Kamu. Mendengar ini, mata Ma Ziheng langsung melebar, seolah-olah dia mendengar sesuatu yang tidak dapat dipercaya. Semua orang tahu bahwa dia, Li Qian, dan pangkalan penelitian batu giok berada dalam hubungan persaingan yang nyata. Pada saat ini, wakil pasukan utama sedang pergi ke tempat musuh dan memberi selamat kepada mereka, yang membuat Ma Ziheng merasa terhina, sangat terhina. Dia mengerutkan kening, menatap tajam ke arah Yang Wei Qing, seakan mencoba melihat melalui mata Yang Wei Qing untuk memahami pikirannya yang sebenarnya. Menghadapi tatapan penuh tanya dari rekan lamanya, Yang Wei Qing menarik napas panjang dan berkata dengan tenang, Pak Tuama, pada akhirnya, kompetisi ini tidak perlu dimulai sejak awal. Generasi muda mengungguli generasi tua, dan murid mengungguli gurunya. Seharusnya ini hal yang baik. Kita seharusnya merasa bersyukur. Jelaslah bahwa level Yang Wei Qing saat ini berada di luar jangkauan Ma Ziheng, atau lebih tepatnya, Yang Wei Qing tidak pernah mempunyai niatan untuk bersaing sejak awal. Melihat Ma Ziheng masih belum memahami maksudnya, ia melanjutkan, dengan kata lain, meskipun kau menganggapnya pesaing, sekarang pesaingmu telah menang, entah kau mengakuinya atau tidak, hasilnya sudah terlihat. Sebagai lawan yang kalah, kau harus menunjukkan ketenangan dan kemurahan hati yang semestinya, kalau tidak semua orang akan berpikir kau tidak bisa menerima kekalahan. Lagi pula, mengabaikan hal ini sama saja dengan mengubur kepala di pasir. Mendengar kata-kata Yang Wei Qing, wajah Ma Ziheng menunjukkan emosi. Jelas, kekeras kepalaannya sudah mulai goyah, tetapi harga dirinya tidak membiarkan dia melewati masalah itu. Apapun yang terjadi, sebagai kepala pangkalan riset ke-9, aku tidak bisa menemuinya dan berpura-pura meminta maaf. Saat hendak pergi, Yang Wei Qing melihat Ma Ziheng masih berdiri di sana dengan keras kepala dan mengingatkannya lagi, pangkalan penelitian ke-9. Matua, apakah menurutmu pangkalan penelitian ke-9 masih perlu ada? Meski kata-kata Yang Wei Qing kasar, itu adalah kebenaran. Pangkalan penelitian ke-9 pada awalnya merupakan tim sementara, dan kini setelah tujuan utamanya tercapai, tim tersebut tidak lagi diperlukan. Pembubaran hanyalah masalah waktu. Profesor Ma,
Profesor Yang, di pintu. Di pintu. Tepat saat Yang Weiqing hendak pergi, seorang peneliti bergegas menghampiri. Apa yang terjadi di pintu masuk? Yang Weiqing bertanya dengan tergesa-gesa sambil menyapa orang yang datang melaporkan berita itu. Ada peneliti yang membuat keributan di pintu masuk pangkalan, kata pendatang baru itu dengan nada mendesak, tak berani lengah sedikitpun. Kenapa mereka memulai keributan ini? Saat itu, Ma Ziheng juga menyadari apa yang terjadi. Ia segera mendekat dan bertanya. Pria itu, yang berkeringat deras, berkata dengan tidak sabar, mereka ingin mengundurkan diri. Ini, Ma Ziheng tiba-tiba tertegun. Lalu terdengarlah tawa getir yang tak berdaya. Hehe, Lao Yang, kau benar, masalahnya memang ada padaku. Namun, aku sama sekali tidak akan pergi ke pangkalan penelitian batu giok. Dia menghela napas dan mengumumkan langkah selanjutnya, aku akan menjelaskannya sendiri kepada Dekan Xiao, dan aku akan bertanggung jawab penuh. Saya akan menerima hukuman apapun yang dijatuhkan sekolah, karena ini adalah hasil perbuatan saya sendiri. Yang Weiqing mengerutkan kening. Kalau kamu mengambil semua tanggung jawab, kamu mungkin akan kesulitan menjadi manajer proyek lagi. Kenyataannya, jika itu hanya kegagalan proyek, hal itu tidak akan berdampak signifikan pada Ma Ziheng. Mengingat besarnya Universitas Penjinakan Binatang Sasu, jumlah proyek penelitian evolusi hewan peliharaan yang didirikannya tiap tahun sedikitnya beberapa ratus, bahkan ribuan. Sebagian besar proyek penelitian ini tidak menghasilkan banyak hasil atas usaha mereka. Kali ini, proyek penelitian pangkalan penelitian ke-9 mereka tentang ular Yao hanyalah satu dari sekian banyak kasus yang gagal. Tentu saja, inisiatif Ma Ziheng untuk bersaing dengan Li Qian dan penolakannya untuk bekerja sama pasti akan diejek. Namun itu hanya ejekan. Dampak sesungguhnya tidak signifikan. Akan tetapi, kenyataan bahwa para peneliti di bawah komandonya mengundurkan diri secara massal, secara terbuka membelot, menunjukkan bahwa orang yang bertanggung jawab itu sama sekali tidak memiliki kemampuan untuk memimpin tim, yang merupakan noda yang tak terhapuskan. Jika ada proyek di masa mendatang, pihak sekolah pasti akan mengecualikannya saat memilih penanggung jawab. Tidak apa-apa kalau aku tidak punya kesempatan. Menjadi peneliti biasa dan fokus meneliti mungkin bukan hal buruk bagiku. Lagi pula, aku juga harus merenungkan diriku sendiri. Selama bertahun-tahun, pikiranku memang menjadi agak terburu-buru. Mendengar kata-kata emosional Ma Ziheng, Yang Weiqing tersenyum dan berkata, saya sangat senang Anda berpikir seperti ini. Setelah mengatakan itu, dia meninggalkan pangkalan penelitian ke-9 tanpa keraguan lebih lanjut. Melihat ini, Ma Ziheng pun keluar. Mundur. Titik. Karena akulah yang membuat kekacauan ini, aku akan membereskannya. Setengah jam kemudian, area pintu masuk pangkalan penelitian batu giok. Profesor Yang Weiqing sangat berbeda dari Ma Ziheng. Sun Ruirui mengangguk pelan sambil memperhatikan Yang Weiqing pergi. Baru saja, tidak lama setelah Storm Python menyelesaikan evolusinya, Yang Weiqing tiba, tersenyum lebar, dan menyampaikan berkahnya. Dia tidak melihat rasa iri, cemburu, atau kebencian, yang ada hanya kepuasan. Li Qian memiliki kesan yang cukup baik tentang Yang Weiqing. Ia berkomentar secara objektif, pikiran dan sikap yang begitu luas adalah ciri khas seorang cendekiawan dan profesor sejati. Profesor Li, selamat. 5 hari setelah menyelesaikan penelitian tentang evolusi ular Yao, Dekan Fei dan Dekan Xiao Mingyu berkumpul. Mendengar Dekan Xiao Mingyu menyapanya seperti itu, Li Qian segera melambaikan tangannya, Dekan Xiao, jangan menggodaku lagi. Ya, setelah menyelesaikan penelitiannya tentang evolusi ular, ia berhasil lulus dan menerima diploma. Karena penelitian ini merupakan proyek kelulusan Li Qian sendiri, penyelesaiannya berarti kelulusan. Faktanya, Universitas Penjinak Binatang Sasu telah lama berharap agar dia lulus lebih awal. Pertama, ada kurikulum. Saat ini, semua mata kuliah untuk mahasiswa, apapun jenjangnya, tidak menimbulkan kesulitan bagi Li Qian. Guru telah kehabisan semua pelajaran untuk diajarkan. Hal yang paling aneh adalah sebagian besar guru di akademi pelatihan tidak sebaik Li Qian dalam melatih. Meminta mereka untuk mengajar Li Qian sama saja seperti memamerkan keterampilan seseorang yang terbatas di hadapan seorang ahli. Jika Li Qian mengajukan pertanyaan di kelas dan gurunya tidak dapat menjawabnya, itu akan memalukan baginya. Kursus ini merupakan masalah kecil, karena Li Qian pada dasarnya tidak pergi ke kelas lagi. Masalah yang lebih besar adalah selama Li Qian belum lulus dan tidak memegang posisi pengajar di Universitas Penjinak Binatang Sasu, sekolah-sekolah lain akan terus berusaha menariknya. Mereka bahkan menggunakan rayuan, menggunakan tipu daya kewanitaan mereka, jadi kita harus waspada. Universitas Penjinak Binatang Zonghai dan Universitas Penjinak Binatang Jiangnan mempunyai niat seperti itu, sampai pada titik yang sudah menjadi sangat jelas. Kesimpulannya, Universitas Penjinak Binatang Sasu telah lama berharap agar Li Qian lulus sehingga mereka dapat mengatur posisi untuknya dan mengamankan masa depannya di universitas tersebut. Faktanya, itulah yang mereka lakukan. Li Qian baru saja mengajukan lamarannya untuk menyelesaikan proyek penelitiannya ketika sekolah menyetujuinya tanpa ragu-ragu dan segera memberinya sertifikat kelulusan dan kontrak pengangkatan khusus sebagai profesor madya. Kontrak itu menawarkan persyaratan yang sangat menguntungkan. Setelah ditandatangani, status dan kekuasaannya dalam akademi tidak akan kurang dari Dekan Fei. Ya, tidak kalah dengan level Din Fei. Itu sungguh dilebih-lebihkan.
Ketika Liqian pertama kali membukanya, dia hampir mengira dia melihat sesuatu dan salah membaca isinya. Sekarang setelah Anda lulus dan ditunjuk secara khusus sebagai profesor peneliti asosiasi oleh universitas, bukankah wajar bagi saya untuk memanggil Anda Profesor Li? Senyum Xiao Mingyu tetap tidak berubah. Melihat wajah Dekan Xiao Mingyu dan Dekan Fei yang berseri-seri, bibir Liqian sedikit berkedut. Kedengarannya agak aneh. Aku masih sangat muda. Ambisi tidak mengenal usia. Dekan Fei berkata dengan tegas, ngomong-ngomong, Anda juga telah memecahkan rekor profesor termuda dalam sejarah universitas. Itu karena sekolah sangat menghargaiku. Kata Liqian dengan rendah hati. Kalau kamu tidak punya bakat dan kemampuan yang nyata, pihak kampus tidak akan pernah memberikan pengecualian dan melamarmu sebagai profesor madya, ujar Xiao Mingyu sambil tersenyum. Ketika dia berbicara, wajahnya penuh dengan kewibawaan yang tidak diragukan lagi. Menurutnya, pada tahap ini, tidak ada orang yang lebih cocok untuk posisi itu selain Liqian di seluruh Universitas Penjinak Binatang Sasu. Bahkan, jika dia tidak begitu muda dan baru saja lulus, bukan tidak mungkin untuk langsung memberinya jabatan profesor penuh. Bab 739. Setelah menyelesaikan penelitiannya tentang evolusi ular Yao, Liqian tidak membuat proyek penelitian baru. Dia mencurahkan sebagian besar perhatiannya pada penelitian evolusi kucing berekor 6 menjadi kucing berekor 7. Selain itu, ia akan mendedikasikan waktu luangnya untuk mempelajari formasi. Sejak membentuk kontrak jiwa dengan Fei Yue dan mewarisi sebagian bakatnya dalam formasi, Liqian dapat dengan jelas merasakan bahwa pemahamannya tentang formasi telah membuat terobosan baru. Formasi yang sama, yang dulu mungkin memerlukan waktu beberapa hari untuk dipahami, kini dapat dikuasai hanya dalam beberapa jam. Perbedaan besarnya dapat dilihat bahkan dari kerangka waktunya saja. Faktanya, Liqian telah menyadari perubahan ini ketika Fei Yue membantu mengatur formasi. Dalam hal pemahaman formasi saja, tidak berlebihan jika dikatakan bahwa ia telah mengalami transformasi yang lengkap. Bakat hebat dalam formasi seperti itu akan sangat sia-sia jika tidak dimanfaatkan. Akan tetapi, mengingat betapa keras pun ia belajar, tampaknya mustahil ia dapat mengejar Fei Yue dalam hal formasi. Liqian menahan diri untuk tidak terlalu memikirkannya. Pokoknya, dengan adanya Dewi Klan Obsidian, kalaupun ada masalah dengan formasinya, kita tinggal lemparkan saja padanya. Waktu berlalu dengan tenang, dan segera tibalah akhir semester. Setelah lulus dan terbebas dari tugas akademis, Liqian merasa cukup nyaman selama periode ini, karena jabatan profesor madya yang diberikan kepadanya oleh universitas bersifat berbasis penelitian dan juga tidak melibatkan pengajaran. Selama masa senggangnya ini, ia tidak hanya meninjau dan mengatur penelitian sebelumnya secara sistematis, tetapi juga mencurahkan lebih banyak waktu dan energi untuk ketiga wanita tersebut. Bahkan tanpa menghiraukan faktor emosional, ketiga wanita itu adalah bagian penting dari pasukan tempurnya di masa depan, terutama wanita dari klan bersayap, Wu Yu dan Mo Ziyu, yang tidak dapat diabaikannya. Berdasarkan pertimbangan ini, Liqian telah meminta sekolah untuk membantu Wu Yu, wanita bersayap, menyelesaikan evolusi burung Xuanbing dan elang Yanlong miliknya. Mereka berevolusi menjadi Crimson Flame Dragon Sparrow dan Frozen Snow Owl, dan potensi mereka mencapai tingkat ketiga dan keempat dari Holy Spirit Realm. Sedangkan untuk hewan peliharaan lainnya, burung Bangau Lingyun sudah jelas. Ia baru saja dikontrak dan masih dalam tahap pelatihan. Potensi Taiwu sudah mencapai level legendaris. Mulai sekarang, kita hanya perlu terus mengembangkannya selangkah demi selangkah. Tak ada lagi yang perlu dikomentari. Terakhir, ada burung Phoenix putih. Liqian sudah punya ide tentang ini. Evolusi White Phoenix berikutnya kemungkinan besar adalah White Jade Divine Phoenix yang dilihatnya di Gunung Salju Langhuan di utara Universitas Penjinak Binatang di Sasu. Setelah bentuk evolusi selanjutnya dikonfirmasi, Liqian cukup yakin tentang penelitian selanjutnya. Selain Wu Yu, wanita klan bersayap, Mo Ziyu juga membuat kemajuan besar selama periode ini. Dua hewan peliharaan yang kemudian dikontraknya, Golden Ficus dan Golden Ficus, telah berevolusi menjadi pohon Golden Ficus dan saat ini sedang berkembang menjadi pohon Golden Ficus kuno. Seperti yang diharapkan, ayam bulu merah berevolusi menjadi merpati matahari. Masalah terbesar dengan kedua hewan peliharaan ini saat ini adalah level mereka terlalu jauh tertinggal. Akan tetapi, tidak ada yang dapat dilakukan mengenai hal itu, karena tidak satupun dari mereka adalah hewan peliharaan asli yang dikontrak Mo Ziyu. Mereka semua adalah hewan peliharaan yang ditambahkan kemudian melalui kontrak penggantian, jadi wajar jika mereka sedikit tertinggal levelnya. Sedangkan untuk pedang iblis api hitam dan kupu-kupu api mengalir yang terakhir, Liqian tidak punya pilihan lain selain membiarkan mereka menyeretnya ke bawah. Khususnya, belum ada solusi yang tepat untuk iblis pedang api hitam. Namun, Liqian telah memasukkan kupu-kupu api mengalir ke dalam agendanya dan akan memulai misi untuk mempelajarinya setelah tahun baru. Bila sudah waktunya, kita bisa pergi dulu ke tempat kawan Sun untuk meminta sedekah. Dia juga akan pergi ke kota Zonghai setelah tahun baru. Pohon Fusang 9 Naga dan Merpati Matahari Terbakar yang kujanjikan hampir siap di Universitas Penjinak Binatang Zonghai. Aku harus memenuhi janjiku dan membantu mereka berevolusi. Sedangkan untuk keluarga Mo, pekerjaan persiapan untuk evolusi pohon Fusang 9 Naga juga sedang berjalan lancar, tetapi kemajuannya masih jauh lebih lambat dibandingkan dengan Universitas Penjinak Binatang Zonghai.
Selain Universitas Penjinak Binatang Zonghai dan keluarga Mo, Li Qian telah mengirimkan ular Yao dan elang langit petir ungu yang dijanjikan ke Universitas Penjinak Binatang Baixiao dan Universitas Penjinak Binatang Jiangnan. Setelah mereka mencapai batas potensi ras mereka, mereka akan dikirim kembali ke Li Qian untuk mengawasi proses evolusi. Setelah menguasai susunan penyeimbang energi, dia sekarang dapat memberikan pengaruh yang cukup besar pada evolusi Taiwu, yang sebelumnya hanya dapat dia lepaskan dan berusaha sebaik mungkin menerima takdirnya. Mengenai slot kontrak baru yang ditambahkan setelah naik ke level Kaisar, Mo Ziyu belum menemukan hewan peliharaan yang cocok, jadi dia tidak terburu-buru membuat kontrak. Membesarkan keempat hewan peliharaannya saat ini akan memerlukan banyak waktu dan usaha, jadi dia tidak berencana membuat akun baru untuk saat ini. Terakhir, ada gadis kecil Sun Ruirui. Dibandingkan sebelumnya, kekuatannya juga telah berubah secara signifikan. Pertama, ada slot kontrak. Tidak seperti sebelumnya, keempat slot kontraknya sekarang diisi oleh hewan peliharaan. Selain dua binatang peliharaan yang telah dimilikinya, dia kemudian tertular ular giok dan kura-kura perisai. Karena bakat gadis kecil Sun Ruirui dalam mengendalikan binatang adalah bencana laut, Li Qian berencana untuk membiarkannya mengikuti rute ular Yao dalam hal evolusi Taiwu. Mengesampingkan Seal Turtle untuk saat ini, ia akan berevolusi menjadi Void Anton Beast di masa depan. Seperti Cloud Crane, ia baru saja dikontrak, dan kekuatan tempurnya saat ini pada dasarnya tidak ada apa-apanya. Kedua, ada naga sisik biru. Ya, naga sisik biru milik gadis kecil Sun Ruirui juga berevolusi menjadi naga laut dalam tanpa insiden besar. Evolusi ini telah membawa peningkatan yang cukup signifikan pada kekuatan tempur gadis kecil itu. Selain ketiga wanita itu, ada Li Qian sendiri. Karena salah satu slot kontraknya telah diambil oleh Wu Yu, seorang wanita dari klan bersayap, dan hanya tersisa satu slot, sejauh ini ia baru mengontrak 3 hewan peliharaan, naga laut dalam, naga es dan api, dan kucing roh. Mengesampingkan Spirit Chat untuk saat ini, sebagai makhluk berbasis waktu, ia adalah bos di akhir permainan. Saat ini, ia masih dalam tahap pengembangan dan kekuatan tempurnya terbatas. Ia dapat memainkan peran pendukung, tetapi mustahil baginya untuk mengambil peran utama sendirian. Li Qian juga tidak akan memiliki harapan seperti itu. Selain atributnya, karena hanya berevolusi satu kali, tingkat kekuatannya saat ini paling rendah di antara ketiga hewan peliharaan, hanya pada tingkat keempat Overlord. Peningkatan ini baru tercapai setelah kekuatan mental Li Qian meningkat beberapa kali lipat, dan ia pun mendapatkan peningkatan sebagai balasannya. Kalau tidak, kekuatannya pasti akan jauh lebih menyedihkan. Tentu saja, meskipun performanya buruk, Li Qian sama sekali tidak terburu-buru. Kucing roh tipe waktu sangat penting dan bernilai tinggi baginya, dan dia pasti tidak akan melepaskannya. Selanjutnya, selama waktu dan upaya diinvestasikan untuk meneliti bentuk evolusi selanjutnya dan menyelesaikan evolusinya, secara alami ia akan mengalami transformasi yang luar biasa. Lagi pula, kalau bicara secara tegas, tingkat kemajuannya sudah cukup baik. Hanya saja tingkat dasarnya agak rendah, itulah sebabnya ia tertinggal jauh di belakang 7 dan 6. Ngomong-ngomong soal Qizai dan Xiao Liu, perlu ditegaskan bahwa kedua hewan peliharaan ini jelas merupakan kartu truf Li Qian saat ini. Mereka telah berlatih dengan hewan peliharaan Wu Yu dan Mo Ziyu selama beberapa waktu dan telah sedikit meningkat. Di antara mereka, meskipun tingkat kekuatan Qizai belum menembus ke tingkat ke-7 Kaisar, ia telah memantapkan dirinya di tingkat ke-6 Kaisar, dan tidak akan lama lagi sebelum ia dapat melancarkan serangan ke tingkat ke-7. Xiao Liu tertinggal sedikit di belakang, tetapi setelah tingkat kekuatan mental Li Qian menembus ke tingkat Kaisar, ia juga mengalami transformasi. Tingkat kekuatanku saat ini telah naik ke tingkat ke-5 Kaisar. Bab 740. Akhir semester sudah dekat. Li Qian telah membuat semua persiapan yang diperlukan. Tidak seperti liburan musim dingin sebelumnya, Li Qian tidak membuat rencana penelitian apapun. Dia akan beristirahat. Semoga tahun baru Anda damai dan tanpa kejadian apapun. Sejak masuk sekolah, selama lebih dari setahun, entah itu liburan musim panas atau liburan musim dingin, segala macam kejadian tak terduga selalu terjadi. Dia tidak pernah benar-benar menikmati liburan sepenuhnya. Kali ini berbeda. Dia telah memutuskan untuk berlibur. Hal utama adalah menghabiskan waktu berkualitas dengan orang tua Anda. Karena dapat diperkirakan pekerjaannya akan lebih sibuk tahun depan. Meningkatkan kekuatan, meneliti hewan peliharaan, dan membuat rencana untuk keempat wanita, semuanya kacau balau. Secara khusus, Li Qian telah mengembangkan rasa krisis yang kuat terkait peningkatan kemampuannya. Sekalipun langit runtuh, ada orang tinggi yang menopangnya. Tetapi Li Qian sudah dapat membayangkan bahwa di masa mendatang, dia kemungkinan akan menjadi pria jangkung itu. Untungnya, pada tahap ini, saya tidak perlu menghabiskan banyak upaya pada Fei Yue. Kekuatannya jauh melampaui tingkat kekuatan mental Li Qian. Li Qian adalah orang yang memperburuk keadaan. Yang lebih hebat lagi adalah bahwa semua kekuatannya terpusat pada dirinya sendiri, tanpa posisi kontraktual apapun, yang menyelamatkannya dari banyak masalah. Setidaknya, Li Qian tidak perlu lagi membuat rencana untuk binatang peliharaan yang harus dikontraknya di masa mendatang. Lagi pula, memiliki slot kontrak tambahan bukan hanya tentang memiliki hewan peliharaan tambahan. Tetapi juga berarti memiliki tanggung jawab dan kepercayaan ekstra. Itulah yang dipikirkan Li Qian sendiri.
Memelihara hewan peliharaan itu seperti membesarkan anak, jangan pelihara sama sekali, atau berusahalah semampu Anda untuk merawatnya. Ini pula sebabnya Li Qian sendiri, termasuk Mo Ziyu, tetap membiarkan slot kontrak 50 dan belum mengambil keputusan tentang hewan peliharaan mana yang akan dikontrak. Sekarang dia telah membuat kontrak dengan Wu Yu, Mo Ziyu, dan Fei Yue, dia tidak kekurangan hewan peliharaan, dan tentu saja, dia tidak kekurangan slot kontrak. Sebenarnya yang kurang darinya saat ini adalah waktu. Saya merasa waktu tidak pernah cukup. Karena dia perlu menghabiskan banyak waktu meneliti hewan peliharaan, karena ini adalah cara mendasar baginya untuk menjadi lebih kuat, Li Qian bahkan mempercayakan hewan peliharaannya sendiri kepada Wu Yu. Tidak ada waktu untuk berlatih. Tentu saja, penelitian adalah penelitian dan pelatihan adalah pelatihan, tetapi Li Qian masih memiliki beberapa ide tentang posisi kontrak kelimanya. Namun, ide ini masih dalam tahap awal. Tidak perlu terburu-buru dalam membuat pilihan. Waktu berlalu dengan cepat, dan liburan musim dingin pun tiba. Awalnya, mengingat posisi Li Qian saat ini sebagai profesor riset asosiasi, dia tidak benar-benar memiliki konsep apapun mengenai liburan musim dingin. Kalau mau balik, bisa kapan saja. Kalau tidak mau, bisa tinggal 2 atau 3 tahun, tidak akan ada yang peduli. Akan tetapi, ia baru saja beralih dari seorang mahasiswa menjadi seorang profesor, dan ia masih menyesuaikan diri dengan peran barunya. Yang terpenting, dia juga ingin pulang lebih awal dan menghabiskan tahun baru bersama orang tuanya. Rui, apa kau yakin ingin pulang bersamaku dulu? Di dalam pangkalan penelitian batu giok, Li Qian menatap gadis kecil Sun Rui. Gadis kecil itu, Sun Rui, mengangguk dengan serius, baiklah, aku akan pergi ke kota Lingsui bersamamu terlebih dahulu, lalu kita akan kembali ke kota Zonghai sebelum tahun baru. Karena orang tuanya telah lama meninggal, gadis muda Sun Rui pada dasarnya tinggal bersama paman ketiganya, yang juga dikenal sebagai Sun Tua, selama beberapa tahun terakhir. Mengenai pamannya, Li Qian pernah mendengar Old Sun menyebutnya. Dia bertugas di militer, dan saat ini, seluruh keluarga tampaknya berada di medan perang bintang baru dan luar angkasa. Li Qian tidak terlalu memikirkannya. Karena Sun Rui bersedia pergi ke kota Lingsui bersamanya, maka mereka akan pergi ke kota Lingsui terlebih dahulu. Tidak apa-apa untuk menghabiskan waktu di kota Lingsui terlebih dahulu, dan kemudian pergi ke kota Zonghai menjelang tahun baru Imlek. Satu-satunya kendala mungkin adalah Kamerat Sun, dan Li Qian harus menghubunginya secara pribadi untuk menjelaskan hal ini. Dan ada pepatah yang mengatakan, putri yang sudah menikah itu seperti air yang tumpah dari mangkuk. Dia perlu belajar beradaptasi. Terlebih lagi, gadis kecil Sun Rui bukanlah putrinya, melainkan hanya keponakannya. Paling buruknya, kita bisa membantunya nanti dan membantunya menerobos ke level Sein. Sedangkan untuk level legendaris, mengingat bakat Kamerat Sun, Li Qian memperkirakan peluangnya tipis. Melihat tatapan penuh tekad gadis itu, Li Qian mengangguk. Baiklah, ayo kita kembali ke kota Lingsui dulu. Yai. Gadis kecil Sun Rui tidak bisa lagi menyembunyikan senyumnya ketika dia melihat Li Qian telah menyetujui permintaannya. Melihat ini, Li Qian tersenyum tipis. Aku jadi bertanya-tanya apakah Kamerat Sun akan merasa patah hati jika melihat pemandangan ini. Setelah membuat keputusan dan rencana, kelompok itu tidak membuang waktu lagi dan berangkat keesokan harinya. Sebelum berangkat, Li Qian menelepon orang tuanya. Ketika kedua tetua itu mendengar bahwa Li Qian membawa begitu banyak orang kembali kali ini, dan mereka semua adalah gadis, mereka hampir tidak dapat menahan kegembiraan mereka. Segera setelah itu, dia menelepon lagi ke Kamerat Lao Sun. Lewat telepon, Kamerat Sun mendengarkan pengaturan Li Qian, nadanya penuh kebencian. Akhirnya, karena tidak punya pilihan lain, Li Qian harus berjanji untuk mengunjunginya di kota Zonghai setelah semester berikutnya dimulai, dan baru saat itulah lelaki tua itu berhenti mengomel. Yang tidak diketahuinya adalah bahwa Li Qian seharusnya pergi ke Universitas Zonghai Yuzhou ketika semester berikutnya dimulai. Universitas Zonghai Yuzhou sangat mementingkan perjalanan Li Qian. Fan Hongtao, dekan lembaga pelatihan mereka, bahkan telah berbicara singkat dengan Li Qian melalui telepon. Apakah kamu yakin kita ingin mengambil ini kembali? Sebelum berangkat, di pangkalan penelitian giok alam rahasia ketiga, Li Qian melihat ke arah pesawat udara kecil yang terparkir di alun-alun pusat pangkalan penelitian dan bertanya dengan sedikit terkejut. Kapal udara kecil tersebut dilepas tanpa biaya apapun. Kali ini, dia juga berencana untuk pergi bersama Li Qian. Menurutnya, dia pergi untuk melindungi keselamatan Dewi klan Obsidian mereka. Li Qian segera menerima tawaran ini. Dengan Zero di sisinya, rasanya seperti memiliki pengawal tambahan setingkat dewa, dan gratis. Bagaimana mungkin Li Qian menolaknya? Zero melirik pesawat udara kecil yang telah dilepaskannya dan menjelaskan dengan nada percaya diri, pesawat udara kecil ini tidak terlihat istimewa. Tapi, ingat, saat berhadapan dengan mahasiswa teknik mesin, jangan menilai mereka hanya dari penampilannya. Penampilan terkadang hanya penyamaran. Tepat saat Zero berbicara, pesawat ruang angkasa yang diparkir di alun-alun kecil pangkalan mengalami perubahan baru. Pesawat ruang angkasa itu masih pesawat ruang angkasa yang sama, tetapi penampilannya telah menjadi sangat berbeda. Jika sebelumnya penampilannya biasa-biasa saja dan tidak memiliki keistimewaan, maka kini, kendati ukurannya tampak tidak berbeda dari sebelumnya, ia tidak lagi biasa-biasa saja. Baik itu kulitnya yang berkilau akibat paduan titanium,
tekstur metalik merah menyala, atau meriam energi yang terekspos di permukaan luar, semuanya menunjukkan bahwa pesawat ruang angkasa ini luar biasa dan memiliki kekuatan tempur yang tangguh. Melihat pesawat udara kecil yang telah mengalami transformasi dramatis dalam sekejap, Li Qian tak kuasa menahan diri untuk tidak mengacungkan jempol kepada Zero. Guru Zero, keterampilan mekanikmu sungguh luar biasa. Bersambung,